Iya, mualaf di 2012. 2012. Ya Allah. Artinya udah cukup lama ya. Boleh cerita sedikit nggak Bang? Kan banyak yang belum tahu nih. Bang Faruk ini sejak kapan dan kenapa bisa jadi mualaf dan kenapa bisa ada di dunia debat? Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Amma ba'du. Ya, singkat cerita ini ya, Bang Faruk ceritakan kisah mualafnya Bang Faruk ini kembali ceritakan. Ya, sebenarnya sudah berkali-kali diceritakan. Ini kali ini Bang Faruk sengaja buka komal untuk menceritakan kepada untuk apa Bang Dokter Akal. Ya, ini Ya, untuk tim API ya. Jadi ya, teman-teman, ya ini khusus untuk API. ya. Jadi kisah ini bermula singkat ceritanya di 2009. Ya, sebelumnya Bang Faruk sampaikan, mualafnya Bang Faruk itu tidak ada intervensi dari siapapun waktu itu. Bahkan tidak ada yang mengajarkan Bang Faruk tentang Islam, tidak ada. Satu manusia pun di atas bumi ini tidak ada yang mengajarkan Bang Faruk ketika itu tentang Islam. Padahal pada waktu itu sebelumnya pun dari kecil sampai Bang Faruk itu besar, Bang Faruk terbiasa memang berteman dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Ya, Itu tinggalnya di mana Bang? Memang di Medan atau dari daerah? Medan. Di Oh, Medan, Medan. waktu itu di Medan. Jadi singkat cerita di tahun 2009 itu bermula ketika Bang Faruk bersama teman-teman di suatu tempat. Ya, jadi waktu itu tempatnya nggak usah Bang Faruk sampaikan ya di mana tempatnya. Jadi ketika itu ada bisikan di dalam hati Bang Faruk, pemikiran lah. Ini perbuatanku ini perbuatan sia-sia ini. Kelak aku akan menikah. Setelah menikah aku akan punya anak. Punya anak aku akan punya cucu. Punya cucu berarti aku sudah tua. Dan itu siap-siap aku akan mati. Sementara gaya hidupku seperti ini. Ini nggak bisa diteruskan. Ini sesungguhnya kesenangan yang semu. Ada pemikiran gitu Bang Julius kan dalam diriku. Oke, Ini artinya pemikiran dulu boleh diceritakan kenapa bisa kepikiran gitu? Artinya hidup Bang Faruk pun itu agak kacau gitu maksudnya. ya, iya kacau. Oke. Kacau. Karena dulu Bang Faruk itu punya materi. Nggak banyak ya, cukup mapan lah waktu itu gitu loh. Jadi Bang Faruk berpikir, aku harus kembali ke Tuhan. Jadi dulu waktu saya sekolah, saya ini termasuk yang aktif di gereja, Bang Julius. Hmm. Dari sampai saya SMA, setelah SMA saya bekerja. Nah, setelah saya bekerja itu saya tidak aktif lagi di gereja. Saya Karena sibuk dengan kesibukan. dunia. Oke. Gimana Bang? Ya karena kesibukannya ya. Iya, dunia itu tadi lah Bang. Namanya anak muda ya, pegang uang gitu Bang ya. Ya Foya-foya Medan sana lagi kan. sini itulah. Itulah yang membuat kita berpikir jadi jauh dari Tuhan. Hingga akhirnya waktu itu Bang Faruk ngekos. Ngekos di SM Raja, di Jalan SM Raja Medan. Tepat di depan UISU. Oh iya. Seberang itu. Di situ dulu Bang Faruk ngekos. Ya. Jadi akhirnya Bang Faruk berpikir untuk pulang ke base camp. Jadi base camp kami itu dulu tempat barbel Bang Julius. Memang dari muda aku hobi olahraga. Waktu itu jam 3 pagi, hampir jam setengah 4, Bang Faruk izin pulang sama teman-teman. Karena aku rasa udah hambar semua gitu loh. Keringat dingin badan ini gitu loh. Pemikiranku terlalu jauh sampai kepada mati. Jadi aku harus pulang, harus kembali mendekatkan diriku kepada Tuhan. Tuhan dalam imanku waktu itu. Jadi saya kembali ke kos, saya berbaring di kamar kos, di kamar base camp. Saya berpikir-pikir, iya, sudah terlalu jauh aku ini jauh dari Tuhan. Aku harus kembali lagi mendekatkan diriku kepada Tuhan. Perbuatanku ini sia-sia. Jadi waktu itu viral lagu gini Bang Dokter. Ya, bagi teman-teman Kristen pasti ingat lagu itu. Ku telah mati dan Dan tinggalkan cara cara hidupku. hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Jadi Bang Faruk apalah renungkan lagu itu. Iya, sia-sia semua hidupku ini. Ini sia-sia hingga akhirnya aku putuskan Bang Dokter. Aku kembali dekat sama Tuhan dengan cara aku membaca Bible. Hmm. Pagi, siang, sore, malam aku baca Bible. Aku tidak pernah seintens itu dengan Bible. Sebelum aku mendapat pemikiran seperti itu. Dulu aku rajin gereja, aku aktif di gereja, aku main gitar di gereja. Cuman sebagai aktivitas saja ya, ikut-ikut teman, ngumpul-ngumpul ya. Iya betul Bang.
aktivitas saja untuk kumpul-kumpul sama teman-teman. Tapi kali ini tak kenapa, niatku ini ingin membaca Bible. Ada kerinduan untuk mendekatkan diri pada Bible dan membaca Bible. Hingga akhirnya di esok harinya, ya Bang Faruk pulang ke rumah orang tua. Jadi kami waktu kecil, mungkin teman-teman Kristen semua begitu, kita memiliki Bible masing-masing. Ya, jadi kalau di Kristen itu 5 anaknya, 5 Bible-nya biasanya. Dan Bang Faruk pun punya Bible tersendiri. Itu hadiah dari paman Bang Faruk di Bogor. Waktu Bang Faruk masih di kelas 3 SMP. Dan Bible itu sudah cukup kumuh dan gak pernah dibaca lagi. Dan itu untuk kali pertamanya Bang Faruk fokus untuk baca Bible. Besoknya Bang Faruk pulang, pergi ke rumah orang tua. Saya ambil Bible-nya, saya bilang sama orang tua, sama ayah, sama bapak waktu itu. Ini Bible aku bawa, saya bilang. Untuk apa? Ya aku baca lah, saya bilang. Udah saya baca. Dimulailah bacaanku di kitab Kejadian. Ya, di kitab Kejadian. Bang Faruk ingat kali itu Bang. Pada mulanya ternyata materi ini, ternyata pemikiranku sering diangkat teman-teman apologet Islam menjadi materi. Di TikTok ini saya baru sadar, rupanya orang itu udah mikir duluan sebelum aku. Kupikir aku yang duluan memikirkan itu gitu loh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu liturgi kami tuh Bang. Dulu kami waktu kecil ada liturgi ketika Natal. Anak-anak liturgi itu nanti disuruh hafal ayat yang dihafal yang paling sering dibacakan itu Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Entah kenapa di waktu, padahal sering ku baca Bang, tapi waktu itu membaca itu aku Bang terkejut Bang. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Mundur lagi aku ke belakang Bang. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Waktu kecil lah Bangku, ini minta maaf Bang Faruk ya sama teman-teman Kristen ya, bukan bermaksud untuk merendahkan atau apa. Waktu kecil Bang Faruk suka nonton film Casper. Hai Casper, nah, itu kan soundtracknya kan Casper melayang-layang Bang di atas permukaan air Bang. Ya, muter-muter. Masih, iya masih ingat nggak film Casper? Dulu sebelum film Casper dimulai, itu dia Bang, soundtracknya itu Casper melayang-layang di. Ini kok kayak film Casper. Aku ingat Casper tuh hantu. Terus aku teringat lagi, belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kok ada air? Ini gimana? Pikirku kan Bang. Lanjutkan sajalah. Ku bacalah kelanjutan. Aku baca lanjutnya Bang. Hingga akhirnya sampai aku kepada kitab Imamat dan juga Yesaya. Wih, udah jauh. Iya. Berapa hari itu bacanya? Di mana di situ Bang, untuk kali pertamanya ternyata aku tahu Bang dalam Bible Bang, aku rajin gereja Bang. Tapi aku nggak tahu Bang di Bible rupanya diharamkan babi Bang. Itu nggak apa-apa bikin efek gitu, nggak apa-apa untuk Bang. Nggak apa-apa sih. Ya lanjut Bang. Enggak, soalnya kita lagi serius. Ya lanjut. Terkejut aku Bang. Ada diharamkan rupanya makan babi. Jangankan memakannya, kau najis sampai matahari terbenam. Tapi itu kan babi hutan Bang, udah diubah jadi babi hutan. Bible Abang Iya, babi hutan. Enggak, di Bibelku enggak Bang, Bibelku enggak ada Bang. Oh, belum babi hutan. Belum. Bibelku itu terbitan tahun 83. Oh, oke. Tahun 80-an, Bibelku tuh. Tahun 80-an. Ya itulah, setelah aku syahadat, ya kan, bukan syahadat sih, setelah aku tidak percaya lagi, ya aku kembalikan Bible itu. Karena aku anggap percuma juga ini aku baca ini. Ya maaf cakap ya, ternyata aku tidak dapat penjelasan di sini. Ngarang aja ini. Udah gitulah terakhir. Ya, terakhir di situ kan diharamkan makan daging babi. Ku tutup Bibelku Bang. Pulang aku ke rumah. Ku tanya sama bapakku, "Pak," saya bilang, "rupanya kita Pak diharamkan makan babi." Waktu itu aku sikit-sikit Bang khotbah Bang. Khotbah. Bahasa Bataknya sering dibilang Bibelon. Ngerti? Pernah abang dengar kayak gitu? Kita diolok-olok. Kalau kita sikit-sikit bawa firman Tuhan. Oh ini udah Bibelon itu. Kan sering diolok-olok gitu kan. Nah aku dulu dia Bibelon. Sikit-sikit aku bawa ayat Bible, bawa Bible kalau ngomong sama teman gitu, sama orang. Aku bilang sama bapakku, "Pak," aku bilang, "ternyata Pak, kita diharamkan makan babi Pak. Gak boleh makan babi kita Pak." "Siapa yang bilang?" kata bapakku kan. "Di dalam Imamat Pak, juga Yesaya aku baca Pak," katanya. "Ditulis di mana itu?" "Di dalam Bible." "Nggak apa itu," kata dia. "Loh,
Jadi kalau kita makan Pak, kita kan melanggar perintah Tuhan Pak. Saya bilang kan, nggak ada itu, nggak ada. Kau tengok itu pendeta aja pun makan babi pendeta katanya. Itu juga ya. Kau baru saja kau baca Bible, udah patang sehebat kau katanya. Kau bilang ini haram gitu loh. Terakhir kayak mana ini ya? Ku telepon temanku. Ya ini mudah-mudahan sampai ke kau videonya ya, teman sekolahku Herianto Hasugian. Pendeta Herianto Hasugian. Halo Udah bro, jadi pendeta dia? Hah? Udah jadi pendeta? Dulu Udah jadi bukan pendeta dong? Waktu itu dia jadi pendeta dia bang. Udah pendeta waktu zaman dulu? Udah, kan itu 2009. Saya tamat sekolah itu 2003 bang. Kan Ya, udah 6 cepet tahun. Ya. Saya dapat kabar dia sekolah pendeta untuk Pentakosta. Dan kami sering kontek-kontekan. Tapi hanya sekedar saja untuk kali ini aku ingin diskusi sama dia. Saya telepon dia. Halo bro, aku bilang, "Hai, kau dengar kau jadi pendeta?" Iya, gini basa-basi. Hingga akhirnya aku sampaikan, "Bro, aku baca itu di Imamat dan Yesaya," aku bilang. "Itu ternyata babi diharamkan, bro," aku bilang. "Tapi kita umat Kristen kenapa makan babi, bro?" aku bilang. Gini bro katanya, setelah matinya Yesus di kayu salib, semua hukum termasuk bagian dari Taurat itu dibatalkan kata dia. Loh, dia nggak sebut Efesus 5:2-15 nggak sebut. Ya Efesus 2:15 dia nggak sebut, mungkin dia nggak tahu dalilnya kan. Dan aku pun sudah sampai kepada bacaan Efesus itu, gitu. Loh, waktu itu belum sampai aku baca itu loh. Bro, yang mengharamkan babi siapa bro? Tuhan. Yang membatalkan makan babi siapa bro? Tuhan. Loh, tapi Tuhan kita udah mati bro, aku bilang. Waktu itu kan Tuhan kita udah mati nih bro di kayu salib bro, aku bilang. Iya, 40 hari lamanya dia di dunia kan bro, setelah itu dia angkat ke langit iya. Ini perkataan siapa yang membatalkan? Yang mengharamkan perkataan Tuhan, aku bilang. Yang membatalkan, jadi gini, dibilang dia. Paulus menyampaikan dengan matinya Yesus di kayu salib, selain menebus dosa-dosa kita, maka semua ya bagian yang haram itu dibatalkan dengan darah Yesus. Berpikirlah saya gini bang, ini nggak masuk akal ini. Ya, aku analogiku dulu gini, yang melarang itu presiden, yang membatalkan kopral. Nggak cocok ini. Menteri lah bang, kopral jauh kali, menteri lah. Kopral lah kita bilang. Karena nggak jelas juga statusnya itu, kopral yang kita bilang, iya kan? Jadi setelah itu selesai diskusinya, udahlah aku simpan. Ku baca lagi bang, terus sampailah aku di perjanjian baru, ya di kitab Matius. Ternyata aku pahami ketika aku membaca di kitab Matius, ya yang pertama Yesus tak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen. Yang kedua, Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan dan layak disembah ya kepada manusia dan kepada murid-muridnya, kepada pengajar, kepada orang-orang yang diajarkannya, seperti yang tertulis dalam Matius 15, Matius 3, Matius 10. Loh, yang ketiga, Yesus gak pernah menjanjikan surga buat orang-orang yang menyembah dia. Bahkan aku terkejut baca di dalam Matius 7, ini masih di Matius bang. Wah ini gawat ini udah nggak benar ini pikirku. Aku telepon lagi kawanku, bro, ternyata Yesus bro nggak pernah ya bro mengaku dirinya adalah Tuhan sesembahan bro. Jadi jawaban yang dia katakan itu adalah jawaban yang klise. Jawaban klisenya itu apa? Dia membawa dalil berdasarkan apa yang tertulis dalam Lukas 4 bang, nomor 1 sampai seterusnya ketika Yesus itu diuji. Apa dia bilang? Hanya iblis bro yang minta disembah, kata dia. Hanya iblis yang minta disembah. Jadi ketika Yesus bro gak pernah menyatakan dirinya Tuhan secara nyata, secara jelas, ya secara terang-terangan dan tidak minta disembah, bagaimana kita bisa menyembah dia bro? Aku bilang, iya itu hanya iblis. Makanya kau baca di Lukas 4 nomor 1 katanya, seterusnya. Di situ kisah di mana Yesus itu diuji, di mana iblis meminta disembah kepada Yesus, kata dia. Terus kau bilang gini, bro, aku bilang, kau berpikirlah yang logika, aku bilang. Kau pernah lihat nggak orang-orang menyembah kayu-kayu besar, pohon-pohon besar? Aku bilang, iya. Kau mau lihat orang yang menyembah patung yang sebelah kan? Iya. Apakah kayu besar, pohon? Aku bilang, Pak, kami dulu bilang pohon besar, kayu besar. Apakah kayu besar dan juga patung-patung itu pernah minta untuk disembah? Aku bilang, tidak, karena dia tidak bisa berbicara. Nah, patung dan kayu besar yang tidak bisa berbicara saja, dia karena dia memiliki uzur yang tidak mampu untuk berbicara, ya dinyatakan orang-orang yang tak gunakan akal, orang-orang bodoh, aku bilang, menyembah dia. Aku bilang,
Bagaimana dengan Yesus yang lahir dari rahim Maria memiliki lisan? Semua hal yang dia sampaikan, semua dari dalam surat Yohanes, semua yang telah kuterima darimu, firman yang kuterima darimu itu, darimu Bapa, telah kusampaikan kepada mereka. Berarti semua telah disampaikan dia toh, aku bilang. Kalau semua sudah disampaikan dia, jika ada yang tidak disampaikan dia, berarti itu bukan pengajaran dari Bapa yang telah mengutus dia berdasarkan apa yang tertulis dalam Yohanes 17, aku bilang. Terakhir apa dibilang dia? Bro, kau dari mana katanya? Kok kenapa bisa begini? Enggak, aku memang ingin mengetahui nih. Kau sekarang jawab, benar nggak? Yesus tak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen. Yesus tak pernah berjanji keselamatan terhadap iman Kristen. Secara detail, aku bilang. Dan Yesus tidak pernah menjanjikan surga kepada iman Kristen, aku bilang. Ada nggak di dalam Bible itu, aku bilang? Sebenarnya tidak ada, bro, kata dia, Bang. Ya. Janjikan rumah ada, Bang. Apa, janjikan rumah nanti dibilang, janjikan rumah di surga. Iya, janjikan. Aku akan tunggu bapakmu, kata dia kan. Menyiapkan tempat, kata dia. Cuman kan aku maunya nih, Bang, detail tentang surga, Bang. Jangan dinaik itu. Aduh. Ini gimana, Bang? Nggak apa-apa, lanjut aja, Bang Dio. Oke. Assalamualaikum, Bang Dio. Waalaikumsalam. Udah. Setelah itu dia ngaku sama aku gitu loh, bahwasanya memang tidak ada. Dan aku tertarik perkataan-perkataan Yesus yang tertulis dalam surat Yohanes. Kalau ditanya tentang perjanjian baru dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, aku lebih tertarik dengan apa yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes daripada kitab-kitab yang dituliskan oleh Paulus. Kalau kitab-kitab yang dituliskan oleh Paulus itu jelas sekali, Bang. 360 derajat berbeda dari apa yang disampaikan di dalam kitab perjanjian lama. 180 lah, Bang. 360 balik lagi nanti dia. Iya. Iya, aku lebih tertarik di situ gitu loh. Hingga akhirnya aku putuskan gini, Bang. Ternyata memang Yesus itu tidak mengenalku. Bagaimana supaya Yesus mengenalku? Aku harus mengenal ya Bapa yang telah mengutus Yesus. Kuulangin lagi bacaanku, Bang. Mundur lagi aku di kitab Kejadian membaca itu gitu loh. Dan aku dapati memang data tidak ada peribadatan yang diperintahkan Yesus untuk hari Minggu ke gereja. Terkejut aku di situ. Dan itu ku bawa ke keluargaku. Ku bilang, "Pak, Ma," ku bilang, "jumpa siapapun, rupanya kita gak disuruh ke gereja hari Minggu." Dari mana kau tahu? Gak ada, karena aku udah habis, Bang. Habis khatam pertama aku baca Bible itu, ku selesaikan bacaan itu dalam tempo 9 bulan, hampir 10 bulan. Makanya aku bilang sama teman-teman Kristen, kalau kalian istiqomah baca Bible, satu hari 1 jam saja, dalam tempo 11 bulan selesai kalian baca itu Bible. Ku jamin itu, buktikan kalau aku bohong. Ya, aku waktu itu karena membacanya gini, Bang. Aku membacanya itu sembari gini, memahami pelan-pelan, ku baca, ku pahami pelan-pelan, ku baca. Ini dibayangkan lah ya, sambil baca sambil bayangkan. Iya, sambil membayangkan. Hingga akhirnya temanku si Herianto itu pun tidak mau lagi ngangkat teleponku. Dibilangnya kalau aku ini termasuk golongan domba-domba yang tersesat. Jadi marahlah aku. Kok bilang pula aku domba tersesat? Kau pendeta, aku bilang. Aku udah tanya sama pendeta di sekitar sini. Mereka tidak mau berdiskusi sama aku bilang. Aku kan saudaramu, bro, aku bilang. Iya, kau pertanyaan kau yang nggak masuk akal, kata dia. Kenapa nggak masuk akal? Apa yang di Bible yang aku tanyakan samamu, aku bilang. Udahlah. Sampai sekarang kau tanya lagi tentang gereja. Rupanya di gereja, di Bible itu tidak ada diperintahkan gereja hari Minggu. Kau sendiri tahu. Di dalam Matius 15, Yesus berkata dia diutus untuk domba yang tersesat dari Bani Israel. Bani Israel itu tidak mengenal hari Minggu beribadatan, kata dia. Ceplosan gitu, Bang. Keceplosan dia dibilangnya gitu. Kau baca itu dalam Matius 15. Ya dari situ kau sendiri tahu bahwasanya Bani Israel, orang-orang Yahudi tidak mengenal peribadatan di hari Minggu. Kenapa kau pertanyakan lagi itu? Iya, jauh aja kau pertanyakan. Ketika kita mengimani dan kita percaya mengikuti Yesus, kita menisbatkan diri kita mengikuti Yesus. Kenapa kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus? Kau bilang. Kalau memang benar tidak ada perintahkan hari Minggu, lantas siapa yang memerintahkan hari Minggu? Ya memang itu udah kesepakatan lah. Dari opung-opung kita pun dulu pergi gereja hari Minggu, nggak ada pergi gereja hari Sabtu, kata dia. Begaduh kami jadinya, Bang, ujungnya, Bang. Bukan begaduh apa lah ya kan? Besoknya aku telepon dia, udah nggak diangkatnya lagi teleponku. Jadi akhirnya aku khatam itu, Bang, nggak sampai 2 kali. Nggak nyampe 2 kali. Sebenarnya ada banyak poin penting udah pada dalam Bible. Di terakhir aku baca di kitab Efesus. Efesus ku tinggal, berhenti, udah nggak aku baca lagi.
Kupulangkanlah Bible-nya ke rumah bapakku. Ini udah nggak bener lagi ini. Aku nggak ke gereja lagi bang. Di waktu 4 bulan, 5 bulan aku baca Bible, aku nggak ke gereja lagi. Karena aku yakin peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarku itu bukan kehendak Bapa. Bahkan ini sering diangkat juga sama teman-teman kan dalam Matius 26:39, Lukas 6 nomor 12 tentang bagaimana peribadatan Yesus itu yang bersujud berdoa meminta kepada Bapa, berdoa kepada Bapa. Udah aku pulangkan, aku gak gereja lagi. Cuman di hatiku ini bang, di hatiku ini berpikir gimana caranya ini supaya aku bisa mengenal Bapa yang telah mengutus Yesus. Hingga akhirnya masuk di akhir tahun 2010, mau masuk di tahun 2011 lah itu. Ya, waktu itu aku pergi bang. Aku dulu baca Bible gak kerja bang Julius. Demi baca Bible aku gak kerja dulu. 1 tahun lebih aku gak kerja. Gak aku terima tawaran kerja apapun gak aku terima. Aku memang gak mau kerja. Aku hidup dari sisa tabunganku. Hingga akhirnya aku udah gak punya uang lagi. Aku harus kerja. Ini apapun ceritanya aku harus bekerja. Apapun pekerjaan itu aku terima. Gitu loh. Hingga akhirnya aku pergi ke tempat temanku. Dia waktu itu ngekos di daerah Martubung. Ini aku bilang tempatnya ya. Waktu itu di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Aku sampai ke situ waktu bertepatan dengan azan maghrib. Ku dengar azan waktu itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entah kenapa perhatianku tuh tertuju bang. Ini kawanku lama kali keluar dari kosnya. Gerbang kosnya kan agak panjang itu. Lama kali dia keluarnya. Jadi aku sambil namanya menunggu kan. Kita cari-cari kesibukan sambil menunggu orang. Kulihatin orang pergi ke masjid gitu loh. Waktu itu kos-kosan temanku itu dekat sawah-sawah. Kulihat ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Tapi tiba-tiba waktu itu aku berpikir gini, mereka ini dengan satu seruannya saja, dengan panggilan adzan ini tadi, pergi orang ini ke masjid. Kau bandingkanlah sama aku dulu waktu di imanku dulu kan gitu. Aku tuh masih Kristen pak. Kau bandingkan sama Kristen kan, aku yang Kristen. Kami seminggu sekali loh. Itu pun dengan mudah hanya kami tinggalkan ibadah itu. Waktu itu udah tinggal sebentar, masuk 5 menit, berapa menit kemudian pikir-pikir begini. Jangan-jangan Bapak yang mengutus Yesus ada di sana, aku tuju di masjid bang. Nunjuk masjid aku ada di sana. Tiba-tiba temanku di keluar. Ngobrol lah kami. Maaf cakap waktu itu aku ngobrol sama dia nggak selera lagi. Nggak selera lagi, udah nggak fokus lagi ngobrol sama dia. Maunya aku tuh pulang, aku mau pergi ke warnet. Waktu dulu kan model warnet bang. Aku pengen cari tahu gitu loh tentang Islam. Aku harus cari tahu nih tentang Islam. Cari tahu tentang Islam. Dan pulang aku sampai di warnet jam setengah 10 malam. Inilah cikal bakalnya teman-temanku bilang. Tidak ada yang mengenalkan Islam ke aku. Aku nggak lihat debat. Aku tidak ada yang orang-orang Islam yang mengerikan pengajaran siapa itu Nabi Muhammad, siapa itu Allah, apa itu Al-Quran, nggak ada. Tapi waktu itu pemikiran abang tentang Islam gimana? Nah, nggak ada bang. Aku buatku dulu pemikiranku agama tuh sama semua. Dulu ya, pemikiranku tuh sama semua. Dan memang aku, keluargaku, dan orang-orang sekitarku, aku tidak pernah mendengar perkataan yang mengarah kepada fitnah dan kebencian terhadap Islam. Khususnya Nabi Muhammad SAW di sekitarku, gak pernah aku dengar bang. Aku kecil, tumbuh berkembang, tidak pernah mendengarkan perkataan itu. Gitu loh. Bahkan dulu waktu aku ingat itu, aku kelas 5 SD, ada temanku dulu cerita, ini sering kan jadi fitnah. Kalian tahu nggak kenapa daging babi di dalam Islam itu haram, kata dia. Kenapa? Aku bilang 5 SD nih bang. Ya, karena Nabi kalian makan semua. Gimana? Karena Nabi Muhammad SAW makan semua, dia nggak mau bagi kasih kawannya. Nah, kalau kami kisahnya beda bang. Ketika itu istrinya menyimpan daging babi katanya. Nah iya. Nyimpan daging haram babi. kalau ada lagi. Pas temannya datang, dia bilang haram kalau masih ada. Kisah itu dulu yang bersebar. Ya, memang informasinya dulu kalau di Medan ya, untuk yang non Muslim kayak gitu. Pas istrinya pas ada tamu datang ke rumah, ya Nabi suruh suguhkan makanan kita kemarin tuh babi itu kemarin. Istrinya nipu, bilang udah habis. Iya. Ya, haram kalau masih ada. Iya itu dulu, itu yang aku dengar. Tiba-tiba aku kan capek main basket. Dulu aku bandel bang, aku badung. Jadi sama teman-temanku itu bisa dibilang nggak ada takutnya aku sama teman-teman gitu loh. Karena aku kasar dulu sama temen aku kasar, nggak suruh main. Namanya anak Medan ya kan. Aku dengar dia ngomong gitu, aku bilang gini, kok tau dari mana kisah itu? Aku bilang,
Kawan-kawan cerita, kata dia, agamamu apa? Aku bilang, Kristen. Kau Kristen aja pun kau ngerti apa-apa kau, aku bilang. Kau bercerita tentang agama orang itu seperti itu. Kau baca di mana? Tunjukkan sama aku bilang. Masih 5 SD aku tuh bang. Aku bilang kau baca di mana? Karena memang dulu waktu sekolah aku rajin belajar. Aku termasuk murid yang berprestasi. Ya dari SMP sampai aku SMA aku ranking terus. Karena aku memang hobi baca. Kau baca di mana? Aku bilang. Jadi seseorang ketika mau menyampaikan ilmu dulu, aku tuntut kesahihan, kebenaran ilmu itu. Gitu aja ceritanya. Kau jangan gitu. Kau perkataan yang gak jelas pun kau sampaikan sama orang. Kan cerita kau cerita lawak-lawak cerita kau, aku bilang. Masa hanya gara-gara Nabi orang itu pengen makan babi langsung diharamkannya? Kan setelah itu jadi gak bisa makan babi lagi dia, aku bilang. Kan gak masuk akal cakap kau, aku bilang. Aku bantah seperti itulah. Dan akhirnya kita kembali ke cerita tadi. Pergilah aku ke warnet bang. Cuman celakanya waktu itu aku lagi gak punya uang. Ketika ada niat belajar, aku memang gak punya uang. Itulah naasnya. Waktu itu uangku paling di bawah 10.000 tuh dah. 8.000 atau berapa? Aku beli paket 1 jam, masa itu pas 1 jam 3.000. Aku beli aqua kan gitu, sama untuk minumku, air kemasan aku beli, aku bacalah. Ku ketik pertama kali bang di keyboard komputer itu, apa itu Islam? Tes. Ku tekan tombol enter. Keluar dari Google itu menyebutkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Apalagi ini 2 kalimat syahadat ini? Kutekan lagi 2 kalimat syahadat. Mengakui bahwa keesaan Allah, Muhammad utusan Allah, keesaan Allah. Kusangkutkan bang, kubandingkan dengan pemahaman dariku dulu tentang Tritunggal. Apa yang terjadi jika Allah itu esa? Tak ada turun-turun ke dunia, tak mati di kayu salib gitu loh. Apa yang akan terjadi ya dengan akalku? Ku coba lah memahami, lebih nyaman Esa. Gitu loh. Ternyata ku buka lagi bang pemaparan tentang tauhid. Tak mungkin bagi Tuhan mati, tak mungkin bagi Tuhan itu lahir, dan semua sifat-sifat dari yang disampaikan itu tadi adalah sifat makhluk. Makhluk itu identik dengan kelemahan, Tuhan itu identik dengan kekuasaan dan keperkasaan. Iya juga ya, tapi jujur bang ya, jujur ya. Dulu setiap aku akan disinggung-singgung juga itu, sedikit-sedikit disinggung mereka tentang Kristen, gitu loh. Di dalam apa artikel itu, marah-marah tuh bang, kupukul-pukul dulu bang monitornya bang. Nah, kasihan pemilik warnetnya. Ya bang? Kasihan pemilik warnetnya. Iya tapi nggak rusak, kupukul-pukul dulu, kumaki-maki dulu tuh bang. Kurang ajar ini, gini. Habislah waktu kan pulang aku naik kereta aku dulu kan, kereta adikku dulu aku pakai kan. Di jalan aku marah-marah ini bang, kurang ajar tulisan tadi. Enak aja, kenapa rupanya? Kalau memang Tuhan itu turun ke dunia, kenapa rupanya? Enak aja dibilang itu adalah sifat lemah, berarti Tuhanku lemah, gitulah aku pikirkan dulu kan bang. Tapi tak kenapa? Ada uang balik lagi ke warnet. Ada uang pergi lagi ke warnet itu marah-marah. Hingga akhirnya berjalan 3 bulan aku belajar di situ bang, belajar. Rupanya yang aku baca itu bang tentang tauhid, tentang syariat, ya kan, ilmu fikih. Jadi aku waktu masuk di dalam materi bab ilmu fikih, aku lupa itu nama blognya apa itu ya, ilmu fikih. Aku kagum, gitu loh. Waktu masuk ke dalam, kalau sekarang aku paham ya, rupanya itu tentang toharo. Ya tentang toharo, makanya disitulah aku kepingin bersunat karena memang di dalam perjanjian lama ya orang-orang dari Bani Israel itu disampaikan tentang bersunat. Aku sambungkan, oh iya bersunat. Terus dia sampaikan kan dampak-dampak buruk dan dampak-dampak baiknya ketika bersunat. Iya. Di situ aku senang, aku kagum di situ. Islam ini bersih-bersih ya pikirku. Di situ aku udah punya kerinduan tentang sunat. Hingga akhirnya berjalan 3 bulan, masuk di 2011 pertengahan, aku putuskan aku Islam, tapi belum syahadat bang. Itu belum syahadat. Setiap aku ketemu orang baru kenal aku, kalau ditanya agamamu apa? Islam bilang. Setiap ditanya orang baru agamamu apa? Islam. Aku tak pernah mengaku lagi diriku Kristen, padahal aku belum syahadat. Hingga akhirnya memasuki 2012 di bulan 2 atau bulan 3 aku ketemu sama orang tua ya, tapi nggak pernah komunikasi dengan pendeta yang di gereja abang? Nggak pernah lagi. Aku udah menjaga jarak bang, sama keluarga pun aku udah jaga jarak gitu loh. Nggak diketokin kepala bang Faruk nggak ikut ke gereja? Gimana? Nggak dimarahin nggak ke gereja?
Dimarahin sama bapakku, dimarahin aku sama bapakku, sampai dibilang mau dititingkan aku, mau dijatuhkan, maksudnya dikeluarkan dari gereja, begitu kan bapakku. Tapi aku selalu mengatakan ketika itu, tidak ada perintah ke gereja hari Minggu, aku bilang. Berarti kau bukan Kristen? Aku Kristen, aku bilang. Tapi nggak ada perintah ke gereja, cuman karena sering cekcok kayak gitu, aku udah jarang ke rumah. Itu yang pertama. Yang kedua pun aku harus mencari hidupku kan, aku nggak punya uang kan gitu. Aku namanya anak laki-laki, aku harus mencari hidupku. Tapi hidupku itu pun udah sempat bang, tinggal lagi tuh tentang pemahaman Bible itu tadi. Hingga akhirnya 2012 di bulan 2 atau bulan 3 aku ketemu sama orang tua. Ada orang tua aku jumpa, dia bilang sama aku, agamamu apa? Islam pak, saya bilang. Loh, tapi kok Batak? Kayak mana kok bisa Islam? Terdiam saya. Kau mualaf? Diam saya. Kau masuk Islam? Iya pak, saya bilang. Kapan? Baru 2 minggu, saya bilang gitu. Kok bisa sholat? Enggak. Kok bisa wudhu? Enggak. Jadi kok bisa apa? Gak bisa apa-apa. Ih, terkejut dia. Kau harus belajar, kata dia. Setelah kau masuk Islam, kau harus belajar. Yang Islam kan inilah bang, perkataan itu adalah doa. Ini pelajaran teman-teman ya. Sebelum Islam, aku bilang sama bapak itu, tidak ada yang ngajarin aku pak. Betul, gak ada yang ngajarin aku. Tak ada yang peduli sama aku pak. Setelah aku Islam, betul, gak ada yang peduli sama aku. Hati-hati kita berkata. Aku jadi ketika di awal keislamanku dengan segala kesulitan itu, aku legowonya gitu. Inilah hasil dari perkataanku. Nyata, ini yang ku terima jadinya. Seakan-akan saudara-saudara muslim sekitarku itu gak ada yang peduli bang. Udah bisa sholat ini atau apa ini, gak ada yang peduli bang. Sampai aku sunat pun gak ada yang peduli. 2 tahun, hampir 3 tahun itu aku syahadat baru aku sunat. Itu pun karena dibayarin orang, karena aku gak punya uang untuk sunat. Sampai berkali-kali dulu kan aku cerita, setiap mandi mau kusilet aja kemaluanku supaya aku bisa sholat. Dulu pemikiran dulu aku seperti itu. Hingga akhirnya dibilang gini aja, kalau kau ketemu sama aku, kata dia, nanti kau kasih kau kitab-kitab buku-buku ya, kata dia. Boleh pak, memang aku hobi buku baca kan gitu. Hobi aku membaca. Berapa hari kemudian ketemu sama bapak itu, betul dikasihnya buku-buku. Ada 3 buku aku dikasihnya, buku-buku kecil, tipis. Aku baca bukunya hingga akhirnya di pemberian buku keberapa lah itu, diberinya aku rupanya juz amma. Yang sebelumnya aku dikasihnya kisah-kisah para nabi, kisah Nabi Muhammad SAW, cara-cara berwudu, cara-cara sholat, hingga beberapa lama kemudian kan sering berhubungan ini 3 bulan nggak salah, ya kan? Udah mau masuk itu di bulan berkisar di bulan 8 waktu itu. Diberikan aku ternyata juz amma. Sekarang aku paham ya, apa juz 30, kitab kecil juz 30 sama artinya. Ku baca surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu Esa. Allah tempat meminta, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku baca terjemahannya waktu itu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Bermain ini bang akalku nih bang, 2 bulan ini bang. Berpikir ini, kalau Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, ada apa dengan alam semesta? Ada apa dengan segala makhluk? Bahkan ada apa dengan diriku sendiri? Ternyata lebih nyaman pemahaman itu daripada Tritunggal yang masuk ke dalam diriku. Pecah saat itu juga bang, hancur saat itu bang. Ketika aku mengkaji-kaji tentang tidak beranak dan tidak diperanakan, tiada yang setara dengan dia, hancur semua bang. Sampai bayang-bayangan salib, bayang-bayangan gambar Yesus yang ada di kepalaku hilang. Ternyata itu bukan Tuhan. Dan itu bukan Bapa. Ketika aku membayang-bayangkan wajah Bapa yang telah mengutus Yesus, hilang semua. Karena apa? Setiap bayangan, kan ada penjelasannya juga nih bang. Aku baca itu. Setiap bayangan apapun yang ada dalam pemikiranmu tentang Tuhan, itu bukan Tuhan. Kan nyaman. Nyaman bang. Kalau nggak bisa gila mikir-mikirkannya. Oh iya ya. Hingga akhirnya 2012 di bulan 10 di tanggal 9. Saya di tanggal 9 tanggal 8 saya telepon teman. Aku mau syahadat, aku bilang. Ih, serius kau? Iya. Tapi dengan catatan, jangan beritahu siapapun, aku bilang. Jangan beritahu siapapun. Kawanku ini kan tahu keluargaku, tahu siapa aku. Dia bilang, kalau memang tentang agama kau jangan main-main, kata dia. Enggak. Aku memang mau syahadat. Berapa bayarnya? Aku bilang. Padahal gak punya uang. Syahadat nggak bayar, bro, kata dia. Oh iya, jadi apa yang kau bawa ini kalau kamu syahadat? Kau bawa aja pakaian hitam putih waktu itu disuruh. Pinjamlah aku celananya ya kan, pinjamlah aku bajunya. Terus bawa KTP, kata dia. Itu aja, aku bilang. Iya.
pakai surat-surat pernyataan nanti sampai di sana kata dia. Tapi bisa kan dibilang sama ustadznya itu, jangan diberitahu kepada siapapun orang tuaku, nggak perlu hadirkan orang tua. Enggak kata dia, nggak perlu hadir. 2000 bulan 10 tanggal 10 2012 syahadat laku. Syahadat laku. Waktu awal aku syahadat itu bang, ya Allah ringan semua, lempang semua, gitu loh. Pemikiran yang kusut ini, gitu loh, seakan-akan terluruskan semua. Hati ini tiba-tiba seakan lapang. Tapi muncullah masalah baru bang. Ketemu mau sholat lah aku ini kan gitu, mau sholat. Ketemu aku sama bapak itu, aku tanya, Pak, kalau ada kawanku, aku bilang, iya. Aku bilang kawanku, malu aku bilang aku kan. Dia belum sunat, boleh nggak dia sholat? Aku bilang, nggak boleh kata dia. Dalam Islam sunat dulu, baru sholat. Oh sakit kali hatiku bang. Kayak mana lah nasibku ini? Iya, kayak mana lah nasibku nih Allah. Ya hingga akhirnya kawin aku. Kawin aku kan sama istriku udah di tahun itu juga, di tahun 2012 itu juga. Iya, nggak jauh jaraknya. Dia istriku ini sudah kenal aku sebenarnya bang. Kak, dia sudah lama mengenal aku gitu loh. Cuman kami kan karena dulu aku ngekos di SM Raja, dia di daerah Martubung, kami itu jarang ketemu. Iya jarang kami ketemu gitu loh. Paling seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, jarang lah ketemu gitu loh. Hingga akhirnya aku menikah sama dia insya Allah dari lahir. Tahulah aku belum sunat, dia tanya, kok betul, maksudnya hati itu menunjukkan seakan-akan seriusnya anak ini Islam, bukti belum sunat. Akhir aku bilang, gini aja lah aku bilang, berapa gajiku bisa disisihkan setiap bulan? Waktu itu aku udah jadi satpam bang, di 2012-nya alhamdulillah aku dapat pekerjaan jadi satpam, gajiku 1 bulan 1 juta. Berapa lah gajiku disisihkan 1 bulan biar bisa aku sunat? 100.000 kata dia. Itu pun udah dipaksa kali. Ya udah, kita kumpul aja lah. Coba kita tanya dulu berapa biaya sunat. Pergilah kami waktu itu ke rumah sakit Wulan Windy di daerah Marelan. Marelan itu waktu itu, Wulan Windy. Pergi kami ke sana, dialah yang masuk ke sana nanyakan pulang murung istri. Aku bilang, "Kenapa murung kau? Mahal kali sunat." Katanya, "Berapa?" 1,5 juta. Cuman di depan istri aku berupaya untuk tegar, Bang. Insya Allah bisa, aku bilang. Kita kumpulkan. 100.000 itu aja pun belum tentu bisa dikumpul loh, dibilangnya. Kalau udah bisa dikumpul, 15 bulan kok sunat, lama kali katanya. Istriku pun minim ilmu bang. Lama kali katanya, maksudnya lama kali itu gak sholat lah kau kata dia. Ya gimana lah, sabarlah kita, aku bilang. Insya Allah bisa, aku bilang. Tapi namanya kehidupan rumah tangga ya. Baru ngumpul 3 bulan, dipakai lagi uangnya habis. Ngumpul lagi 2 bulan, pakai lagi uangnya habis. Hingga akhirnya aku kenal seorang kakak. Ya kakak ini masih ada hubungan saudara sama orang tua yang ketemu gitu, yang aku ketemuin itu. Dia tahu aku mualaf tapi nggak pernah sholat gitu loh. Bolak-balik aku dia pengen sholat. Sungkan aku bilang sama dia, ada yang mau tahu tapi perempuan. Ada yang mau tahu alasanku kenapa nggak sholat tapi perempuan. Cemana ini pikir saya kan? Yang laki-laki nggak ada yang bertanya pikirku. Hingga akhirnya itu pas mau maghrib, pas sore hari aku pergi ke rumah dia. Ditanya sama dia, kenapa lo kok nggak sholat? Ngomong kau. Terakhir aku bilang lah bang, ngaku aku sambil netes air mataku. Nangis aku waktu itu. Aku belum sunat bu. Dia malah ketawa. Ketawa pula kawan ini pikirku. Jadi masalah selama ini cuma sunat aja katanya. Iya. Iya. Ya kalau kita dengar juga ketawa bang. Ini penonton kalau dengar ketawa juga karena sunat itu kan apa ya, simple bagi kami ya gitu kan. Habis itu ada sunat nggak ikut sunat masal aja bang. Sunat masal. Pernah bang. Inilah mengingatkan sunat masal. Dia bilang sama istri kalau nggak kau ikut sunat masal. Sunat masal itu bayar nggak? Nggak bayar. Boleh lah pikirku. Pergi kami juga ke daerah Marelan di pasar 2 tadi pasar 1 itu. Kami keliling-keliling itu cari sunatan masal. Ada pendaftaran sunatan masal gitu loh. Cuman aku nggak tahan bang, malu aku bang. Malunya kenapa? Iya, anak semua bang. Iya. Aku bilang sama istriku janganlah. Aku bilang, cuman aku yang besar itu. Aku bilang anak-anak semua di situ. Aku bilang malu kali lah aku. Kalau semua petugasnya laki-laki nggak apa-apa, nggak malu aku bilang. Itu ada perempuannya aku bilang. Jadi macam mana? Udahlah, janganlah sunatan masal aku bilang. Makanya nggak sunatan masal. Makanya waktu itu gini bang, aku kan pingin ini sholat. Ya, ketika aku melihat saudara muslim tapi dia nggak sholat, maaf cakap ya,
kulongor-longorin dia dalam hatiku. Islongor kali inilah. Ini nggak sholat, padahal dia udah sunat. Aku kepingin kali sunat. Tapi mau nanya aku nengok dia gitu, orang Muslim dia nggak sholat. Aku sendiri gara-gara aku kan bilang kemaluan dari pidung, aku bilang karena pidungku ini aja aku aku belum sunat jadi aku nggak bisa sholat, sayang kali ini pikirku. Jadi akhirnya dibilang dia di depan aku, ibu itu ditelepon ya dokter. Halo dok, kata dia. Ya, assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Ini dok, ada ini temanku mau sunat, kata dia. Gimana? Masih anak-anak atau udah dewasa? Udah dewasa, keras lah ya katanya. Iyalah, ketawa-ketawa orang itu kan. Yaudah, berapa dok, kata dia. Sebelumnya dia tanya aku, oh tanya di rumah sakit itu berapa kemarin? 1,5 juta. Aku bilang sama dokter itu 1,5 juta. Oh iya dok, sama harganya, katanya 1,5 juta. Yaudah, besok kau dijemput sama becakku, kata dia, tukang becak dia. Ya, jam sekian, langsung kau dibawa ke sana. Pergilah aku sama istri, bang. Terus sebelum pulang dia bilang gini, sebenarnya gini Faruk, kata dia. Cuman kayak mana aku jelaskan sama kau ya, kata dia. Sungkan aku jelaskan sama kau, harusnya kau tanya ini sama ustadz laki-laki, kata dia. Kenapa bu? Kau sebenarnya belum sunat pun kau boleh sholat, katanya. Tapi itu sungkan diceritakannya bang. Menjelaskan fikihnya sungkan dia. Kau apakan dulu, kau bersihkan dulu, kata dia. Aku tahu lah maksudnya. Oh begitu, berarti boleh aku sholat bu? Boleh, kata dia. Ya Allah, hampir 3 tahun hanya gara-gara kebodohan ini, pikirku. Pulang aku dari rumah ibu itu bang. Nah, pulang aku dari rumah ibu itu, aku belum paham aku tentang fikih, kan gitu. Tentang mandi junub, ya namanya suami istri kan udah berapa, mungkin udah kemarin malam aku sudah berhubungan bareng sama istri kan, nggak pernah aku mandi itu, niatkan mandi junub dulu, nggak pernah bang. Nggak ada yang ngajarin tentang itu bang, mandi aja. Siap tempur di malam hari, paginya aku mandi aja, nggak ada niat mandi junub. Saking senangnya aku, pulang aku dari rumah ibu itu, di tengah jalan suara adzan maghrib berkumandang, maghrib lagi. Sholat pertamaku itu kulaksanakan di masjid daerah Tanjung Mulia, di pinggir jalan. Oh senang kali, kalau wudhu aku udah pandai bang, udah diajarin istriku. Tentang tata cara sholat pun aku udah pandai, tinggal prakteknya saja gitu loh. Cuman namanya istriku pun minim ilmu, ya pemahaman yang dikasihnya nggak matang gitu loh. Siap aku wudhu, aku tengok orang sholat aku. Sholat pertamaku itu sholat maghrib, itu pun 5 rakaat. Hah? 5 rakaat? Iya bang, 5 rakaat. Kenapa 5 rakaat? Siap adzan, kan siap ambil wudhu aku, kan ada orang sholat bang. Oh, rupanya itu sholat sunat qobliyah bang. Lo kan nggak lanjut. Aku niatnya aku sholat maghrib niatnya. Aku kan dulu namanya baru belajar kan fasih apa ku hafal sholli. Gitu aku membacanya ya kan. Terakhir pas aku di rakaat kedua, tahiyat aku rakaat kedua, ku tengok orang berdiri ditinggalkannya pergi menuju tempat imam. Orang ini ngapain? Kok ditinggalkan aku sendirian, pikirku kan. Apa ini? Yaudahlah, ikutin aja orang ini. Udah aku tinggalkan aja sholatku kayak gitu. Gabung lagi gabung aku ke tempat berjamaah itu tadi. Itu pun kulakukan karena semua mata memandangku. Oh iya, semua mata malah bahkan udah batal itu 2 tuh. Gimana bang? Iya, lanjut nggak apa-apa. Semua mata mandangku, heran orang tuh mungkin kan, malu lah aku ditengokin kan, karena aku yang beda dari yang lain. Aku di satu sisi berpikir positifnya gini, pasti aku yang salah, karena dari semua orang yang ada di masjid ini, cuma aku yang kayak gini. Pergilah aku ke sana, ke sholat berjamaah itu. Cuman waktu berdiri aku di situ aku bingung, ini niatku sholat apa lagi lah niatku ini. Tadi di sana aku udah sholat maghrib. Masa sih aku sholat maghrib lagi? Ini konsepnya kayak mana lah nih pikirku. Udahlah, gak ada cerita sholat maghrib aja lagi. Sholat maghrib aku pulang aku ke rumah, aku bilang sama istriku, aku tadi sholat, aku bilang. Terkejut istriku, iya. Kok bisa sholat? Kok udah sunat kok rupanya? Nah ini aku ceritakan, aku bilang. Besok aku sunat, aku bilang. Assalamualaikum opung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok aku sholat, sunat, aku bilang kan. Oh iya, siapa yang bayarin? Ibu ini. Senang lah istriku, alhamdulillah katanya. Sholat kau tadi di mana? Di sana, aku bilang. Udah bisa kau. Cuman aku heran, aku bilang. Kenapa? Aku pertama sholat tadi kan sholat maghrib nih aku bilang. Iya kata dia.
Siap itu waktu sholat lagi. Yang mana sholat maghrib? Istriku pun minim ilmu kan. Aku pun tak tahu yang mana itu sholat maghrib, kata istriku. Jumat pertama bang, setelah aku sunat, bisa aku sunat kan, sholat Jumat melakukan. Jumat pertama ini bang, aku lagi kerja, aku siap sunat kerja aku bang. Di tempat kerja kan, istirahat sholat Jumat. Pikirlah aku Jumat pertama ini, sholat Jumat pertama, ya kan. Aku sholat Jumat pertamaku bang, ya sholat Jumat aku 6 rakaat. 6 rakaat aku bang sholat Jumat bang. Wallahi 6 rakaat aku sholat Jumat. Pusing kepala aku dulu bang, yang mana Jumat bang? Ambil wudhu, aku dititipin pesan sama istriku. Kayak mana sholat Jumat? Aku bilang, penting gini aja lah katanya. Sholat Jumat itu 2 rakaat. Iya, karena memang di buku itu aku baca Jumat itu 2 rakaat. Iya. Penting kau jangan pulang sebelum semua orang pulang, kata dia. Oh gampang lah, jangan pulang sebelum semua orang pulang. Sholat Jumat 2 rakaat, gampang pikirku. Pikir aku sholat Jumat, wudhu. Kan udah ada sholat orang bang. Wah inilah sholat Jumat. Ini sholat Jumat aku bang. Udah ucap salam. Di belakang istriku jangan pulang. Gak pulang aku, duduk aku. Setelah itu kan adzan, sholat. Waduh ini mana lagi? Yang mana lagi sholat Jumat ini aku? Masa sih aku sholat Jumat lagi? Kemarin aku sholat maghrib dari 5 rakaat. Ini mau berapa rakaat lagi aku sholat Jumat ini? Kayak mana ini? Dibilang istriku 2 rakaat. Aku mau tanya orang, malu aku bang. Udahlah bantai lah sholat Jumat lagi aku. Mana yang penting semuanya Jumat. Satu pun yang benar, udah syukur itu aku bilang. Sholat lagi aku bang. Tak pulang orang kan? Ya rupanya itu qobliyah kan? Qobliyah Jumat yang pertama tahiyatul masjid. Naiklah ke mimbar ustadznya, dengerin lah kan gitu. Aku pesan istri itu saja, jangan pulang sebelum semua pulang. Sudah, akhirnya siap khatib itu kan iqamat kan gitu. Pergi ke tempat imam, sholat lagi bang. Berarti yang salah niatnya aja ya? Gimana? Niatnya aja yang salah artinya ya? Iya. Berarti kan karena niatnya salah. Iya. Yang mana ini sholat Jumat? Udah nggak fokus lagi lah aku bang. Udah cuma mana lah yang ku rasakan kan gitu. Udahlah sholat Jumat lagi lah aku nih pikirku. Ku tengok orang udah berpulangan kan. Nah inilah pulang pikirku. Pulang lah aku. Ya kan pulang kerja aku tanya sama istriku. Dek, sholat Jumat sebenarnya berapa rakaat? 2 katanya. 6 loh aku bilang. 2. Mana pernah sholat Jumat 6 rakaat? Kok kayak mana? Kau yang betul lah. Kau kata istriku 6 loh dek. Aku bilang. Kau tengok ya. Aku wudhu. Ya. Siap kau wudhu ada orang sholat. Sholat. Cuman kau yang sholat apa semua orang sholat? Orang semua sholat aku bilang. Jadi sholat kau semua kayak orang itu juga sholat. Siap kau sholat kau ngapain? Pulang kau? Enggak. Dulu aku di situ aku bilang. Nah terus ada azan ku dengar aku bilang. Ya terus habis itu orang sholat. Kau sholat juga? Sholat aku bilang. Terus ada ustadz aku bilang. Dia ceramah aku bilang. Siap ceramah sholat aku bilang. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi berapa rakaat? Aku bilang sama istriku. Jadi berapa rakaat itu? 6 katanya. Kan 6 rakaat kan? Kan 6 rakaat kan? Coba aku cari tahu dulu bilang. 6 rakaat atau 2 rakaat? 2 loh. Gak ada sholat Jumat 6 rakaat. Jadi kayak mana aku ini? Aku bilang. Kayak mana aku ini? Aku bilang. Terakhir udah gini aja lah. Udah gak usah malu-malu lah kata dia. Padahal ini udah jalan ke hampir 4 tahun aku bang mualaf gitu bang. Udah mau jalan 4 tahun itu. Kau gak usah malu-malu lagi. Dah bilang sama temenmu bahwasanya kau belum ngerti sholat. Ya udahlah, cuma depan nanti begitulah. Aku kan dulu dandur bang, udah dandur lah dulu aku kan di security. Jadi anggota aku tuh kutanya, apa bulan? Kau nanti sholat Jumat? Iya dan katanya. Sama kita ya. Iya, ini makasih dan katanya. Iya aku bilang. Terus aku dikata kayak mana bilang sama dia ini ya. Kayak mana bilang sama dia ini biar dia jarinnya aku. Bantai situlah malu belakangan aku bilang sama dia. Nama dia Suwandi. Aku bilang. Sebenarnya gini aku bilang. Aku sholat Jumat, nggak tahu aku yang mana Jumat, aku bilang. Loh, serius ini? Iya, ketawa lah dia. Kau jangan ketawa, kau bilang. Jadi yang ini loh dijelaskannya. Ini. Udah lagi aja. Kita sholat Jumat sama. Kalau itu bukan bahagian dari sholat Jumat, ya, kau kode aku, nggak usah kau tengok aku bilang. Kasih aku kode, aku bilang. Kalau itu bahagian dari sholat Jumat, kau kode aku bilang. Iya kata dia.
Itulah sholat tahiyatul masjid, aku nengok ke dia, nggak ada kode. Baru sholat qobliyah aku nengok ke dia, nggak ada kode. Turunlah khatib dari mimbar, pergi ke tempat imam, ya kan? Aku tengok dia, gitu dia. Ini dia Jumat, ini dia Jumat, ini dia Jumat. Berdirilah aku sholat Jumat lagi. Enggak. Jadi qobliyah nggak diajak loh. Waktu qobliyah nggak diajak. Enggak diajak. Aku yang minta bang, supaya aku jangan bingung. Aku bilang apapun ceritanya, kan dibilang dia nilai itu sunnah kata dia. Kalau nggak dikerjakan nggak dosa kata dia. Dulu peganganku itu. Yang penting mana itu Jumat itu yang kau kasih tahu sama aku bilang. Kan gitu. Iya katanya. Jumatnya aja lah aku ikut. Udah pandai lah aku sholat Jumat bang. Oh yang itu Jumat. Setelah khatib turun mimbar, oh itu yang Jumat. Baru dia cari dia juga kan. Itu namanya qobliyah katanya. Itu namanya tahiyatul masjid katanya. Oh, mulailah aku sholat seperti itu gitu loh, aku jalankan sunnahnya. Hingga akhirnya di masjid yang sama ada khatib yang naik mimbar. Di dalam khutbah Jumatnya itu dia mengatakan satu perkataan, dengan ilmu Allah kau kenal, dengan ilmu Allah kau sembah. Terpukul aku bang, iya ya. Aku dulu mengenal Islam ini dengan ilmu. Melalui perjalananku yang panjang ketika aku memahami Bible, hingga aku mengenal siapa penciptaku, aku bilang. Menyembahnya aku harusnya dengan ilmu juga lah. Berarti aku harus belajar. Di situ aku berpikir, aku harus belajar. Pulang aku ke rumah dari kerjaan. Aku bilanglah sama istriku, aku dengar Ustadz ngomong waktu sholat Jumat tadi, dengan ilmu Allah kita sembah, kenal, dengan ilmu Allah kita sembah. Berarti aku harus belajar, aku bilang kan. Terakhir istriku terdiam bang, karena memang babak belur kali ekonomi itu bang. Usah aku ceritakan yang mana babak belur kali bang. Hingga aku pernah bang ya, pernah aku tinggalkan istri dan dengan anakku. Waktu itu anakku satu kan. Gak ada uang 1.000 rupiah pun di rumah bang. Mau dimasak pun gak ada bang. Cuman memang ya karena aku dulu suka hobi membaca ya tentang kisah-kisah Nabi pun sudah aku baca juga dulu. Aku nggak mau cerita ke makhluk, termasuk sama keluargaku, karena dalam bacaan itu aku bikin gini. Dalam bacaan itu tentang mu'alaf, ada satu buku ku baca, dia mengatakan gini, di dalam dirimu itu ada Islam, ada iman dan Islam yang harus kau junjung tinggi harga dirinya. Makanya aku nggak mau berkeluh kesah sama keluargaku, sama orang tua aku, nggak mau aku ngomong gitu loh. Aku pernah bang dari habis sholat zuhur, sampai sholat asar, aku nangis di masjid bang. Nggak pulang aku, nangis aku, yang ku tangisin itu ku sampaikan ke Allah. Seginilah sulitnya ya Allah ternyata menjadi seorang mu'alaf. Hari ini ku tinggalkan istri dan anak-anakku di rumah. 1.000 rupiah pun nggak ada uang mereka pegang ya Allah. Dan ketika saat ini aku pulang, aku pun tidak membawa uang. Harus makan dengan apa itu anakku malam ini? Nangis aku begitu ya, sakit ternyata menjadi seorang mu'alaf ini. Jadi tidak mudah. Apakah ketika itu saya dapat uang? Enggak bang. Pulang aku tetap nggak punya uang, 1.000 rupiah pun gak ada uang di kantong. Aku pun lupa bagaimana kami bisa bertahan hidup waktu itu, gitu loh. Hingga akhirnya mungkin itu menjadi pegangan istri, kalau lah kau belajar uangnya dari mana. Karena pemahaman istri dulu namanya belajar itu bayar. Jadi sholat aku di masjid atau di musola, dulu sering itu ku tengok dari maghrib menuju isya. Setelah sholat mereka nggak pulang, mereka bikin majelis kumpul begitu. Ku dengar ada yang ceramah. Aku pingin gabung bang, ternyata kan majelis taklim. Aku pingin gabung, cuman aku minder gitu loh, takutnya bayar. Kalau lah waktu itu ada bahasa misalkan 10.000 seorang gitu loh, aku pikir begitulah majelis taklim itu, bayanganku. Udah jelas, aku mundur, nggak punya uang aku gitu loh. Makanya aku pulang, hingga akhirnya aku dulu memang jujur bang, kekuatanku tuh doa. Hingga aku mendengarkan ceramah dari ustaz-ustaz mengatakan perbanyaklah salawat kepada Nabi. Waktu itu aku belum mengenal Nabi. Gak ada yang perkenalkan aku kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Islam harus bersalawat kepada Nabi? Siapa sih Nabi Muhammad ini? Apa sih kelebihan dia gitu loh. Hingga aku bawa dalam doa, ya Allah ya Tuhanku, perkenalkanlah aku kepada seseorang yang bisa mengenalkan aku kepada Nabi. Hingga akhirnya aku jalan waktu aku pulang dari pekerjaan, entah kenapa pandanganku itu tertuju pada suatu perpustakaan. Dan perpustakaan itu nama perpustakaannya Islami gitu loh. Dan ku tengok di bawah tulisannya gratis. Seneng lah aku bang, gratis seneng aku dulu gratis.
bisa masuk aku ke dalam. Ini Bentar, kisahnya Bang Farok, nyata nih. dulu. Bang Iya, Farok, saya potong dulu ya Bang Farok sebelum Bang. lanjut. Saya menanggapi dari awal tadi ikut saya mendengar. Pertama tentang sunat. Ada mengatakan kalau tidak sunat nggak boleh sholat. Iya. Nah, terus kemudian dokter yang menyunatnya mengatakan boleh, tapi harus dibersihkan semua dari kulup-kulupnya itu benar. Yang pendapat dokter itu adalah betul. Jadi supaya nanti netizenmu yang di room ini ada hampir 1000 ini supaya tidak sesat, supaya tidak gelap, supaya saya terangkan sekarang itu boleh. Namanya pun sunnah. Asal kata sunat itu kan sebenarnya sunnah. Melakukan perbuatan itu mendapat pahala. Itu namanya sunnah kan. Iya. Nah, oleh karena itu tadi si Bapak yang menyarankan demikian itu, yang selama kau tidak sholat, bebankanlah kepada dia. Tolong minta ampunin dulu itu kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan dia masih hidup, agar dia lega. Karena kata-kata dia itu menjadi beban tanggungan sholat dirimu. Dialah yang menanggungnya itu. Karena dia memberikan ajaran tidak pada tempatnya ataupun boleh katakan itu sesat. Iya. Karena mungkin pendalamannya tidak ada, tolong ampunin dulu itu. Iya, Kemudian yang kedua tadi tertarik buat saya juga saya jelaskan, sholat-sholatmu yang demikian rupa itu menurut Bang Jul tadi itu nawaitunya tidak sempurna, itu tidak salah. Nggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Karena nawa itu, niatnya. Niat, iya. Hanya niat aja yang salah. Niat. Jadi tidak harus johir, tapi di batin. Itulah luasnya ajaran Islam yang demikian itu. Zohir karena kau tidak bisa mengucapkan takbirnya, tapi batinmu aku sholat. Sholat itu doa. Sholat itu mendekatkan diri pada Allah. Begitu sujudmu dan air udukmu itu sendiri, tetesan air udukmu itu mengampuni semua dosa-dosa yang kau perbuat. Nah, ini perlu supaya netizenmu ada 1000 saya lihat ini. Hampir 1000 tuh. Supaya tidak sesat. Jadi, saya ulang sekali lagi, sholat yang kau lakukan itu sudah murni. Artinya langsung itu ke aras. Ke aras itu. Bukan lagi mungkin sholatku belum tentu masuk ke aras. Kenapa? Karena tergantung pada amal ibadah yang kulakukan. Tapi karena Bang Farok itu belum tahu cara-cara dan sebagainya itu, termasuk doa mengambil air wudhu, tapi itu semua aras langsung mencatat, langsung ke langit yang ketujuh itu doa itu. Makanya doamu alhamdulillah insya Allah berjalan sedemikian rupa. Tapi memang kegelapan tidak ada yang menuntun, harus mencari sulu sendiri. Wah, ini luar biasa mualaf yang satu ini. Inilah yang salah satu yang bagi saya batin saya ini, kalau ada yang mualaf tolong beritahu supaya tidak sesat, seperti bukan sesat maksud saya. Kegelapan yang demikian itu kita berikan penerangan. Rezeki yang ada pada diri saya insya Allah saya bisa saya bagi, karena rezeki yang kudapatkan itu mungkin hanya sebagian untuk milikku. Rezekiku itu ada milik orang lain dan tidak semua saya punyai. Siap. Dengar, ulang sekali lagi, rezeki yang saya dapat itu bukan milikku seluruhnya, tapi hanya sebagian yang saya punyai. Ya, dan sebagian lagi orang lain. Nah, termasuk orang-orang mualaf seperti demikian. Masya Allah. Saya sangat sedih mendengarkannya, tapi ketawa di hati saya. Mungkin si Ju juga ketawa. Tapi itulah mungkin salah satu perjalanan mempertahankan akidah. Makanya wajahnya Bang Farok itu cerah, terang. Karena wajah ini kan cerminan hati. Hatinya Bang Farok itu cerah, bersinar, bercahaya seperti wajahnya Bang Jul ini, walaupun dia tidak open cam. Mukanya itu bercahaya banget itu Bang Jul ini. Tapi nggak usah open cam Bang Jul, nggak usah. Iya. Tapi memang itu
Dan itu sudah merupakan apa namanya janji Allah itu. Kuberikan kepadamu cahaya wajahmu sesuai dengan hatimu. Nah itu gambar. Jadi bukan gambaran sebenarnya. Itu sudah merupakan pertanda keimanan akidah seseorang itu. Masya Allah. Kalau hatinya bersih, katakanlah salah satu contoh. Kewajiban kita yang 5 waktu. Coba tidak putus-putus. Kalau perlu tambahi rakaatnya dengan sunnah qalbiyah tadi. Itu pancaran di wajah itu kelihatan. Tidak harus ngaku-ngaku aku sholat, aku berdoa, aku ini, aku itu. Tapi hatinya kotor. Tetap aja wajahnya kotor juga. Apalagi makanan tidak terjaga. Nah, Bang Jul ini, waduh, cahayanya luar biasa, lebih dari Bang Farouk cahaya Bang Jul ini. Wajahnya berseri-seri. Skincare-nya bagus. Nggak usah open cam Bang Jul. Ya, kita lanjut nih Pung ya. Kita lanjut Pung ya. Sedikit lagi nih Pung. Lanjut. Oke, kita kembali kepada perpustakaan tadi ya. Hingga akhirnya, ini wallahi teman-teman, nyata ini teman-teman. Allah langsung jawab doaku ketika aku minta supaya dikenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kulangkahkan kakiku ke perpustakaan itu, langsung begitu banyaknya buku Bang. Tertuju langsung mataku kepada sebuah buku yang covernya warna putih, tulisannya warna hitam, yang judulnya Mengenal Sang Junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segini tebalnya Bang. Itu dia pikirku. Pergilah aku ke situ. Pas aku ambil bukunya, aku pegang gitu kan. Senang kali aku dapat bukunya ini. Tapi aku baca tulisan. Ada tulisan di perpustakaan itu. Tidak boleh dibawa pulang. Habis aku pikirku. Gimana buku setebal ini nggak boleh dibawa, harus dibaca di sini? Nggak akan habis. Nggak akan habis. Tersitalah waktuku nanti habis sudah minyakku. Dulu aku nggak punya uang Bang. Hitung-hitungan aku dulu. Habis nanti minyakku Bang. Hanya membaca datangin ke tempat ini pikirku. Hingga akhirnya, aku punya senjata. Ini kali pertama aku manfaatkan kemualafanku. Kali pertama ini teman-teman ku manfaatkan kemualafanku. Karena aku tahu kan, seorang muslim jika dikatakan ada saudara barunya mualaf, mereka akan memudahkan urusan seorang mualaf. Aku udah tahu bacaan itu. Ini kali pertama. Kali pertama aku manfaatkan mualafku. Ku datangin penjaga bukunya, bilang, "Bang, aku bisa bawa pulang buku ini." "Oh, nggak boleh, Bang," katanya. "Harus baca di sini, Bang." Ku bilang langsung gini, "Aku mualaf, Bang." Ditengoknya aku, pertama nggak cuek dia, Bang. Sambil lurus dia gini, "Oh, nggak boleh, Bang," kata dia gitu. "Aku mualaf, Bang." Tapi bergetar suara dia bilang, "Aku mualaf, Bang." Tengoknya aku langsung gini, "Oh iya, Bang." "Iya." "Berapa lama, Bang, mualaf?" "Sudah 2 tahun lebih, Bang," aku bilang. "Itu nggak mualaf, Bang," katanya. "Iya, Bang, ini aku mau belajar, Bang," aku bilang. "Boleh, Bang, boleh. Dikasihnya, "Boleh, Bang, pulang." "Boleh, Bang, boleh." Terakhir ada dua buku lagi kan yang aku suka, yang kalau aku ambil 2 lagi boleh, Bang? Boleh. Ambil. Tapi nanti aku minta alamat rumahmu dan juga nomor teleponmu," kata dia. "Iya, Bang," aku bilang. "Iya, aku bawa pulanglah buku ini." Ingat teman-teman ya, penasaranku tentang Nabi Muhammad SAW. Ku bacalah buku ini, ternyata kisah Nabi Muhammad SAW dimulai dari Aminah, ibunya itu hamil, sampai dia meninggal dunia. Nah, yang jadi poin penting buatku itu, yang jadi apa yang ku ingat memori ini, jadi perbandingan buatku ketika dia meninggal dunia. Dikisahkan dalam buku itu, aku lupa Bang nama penerbitnya siapa waktu itu. Ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW, saat Nabi Muhammad SAW sudah merasakan sakaratul maut. Waktu ku baca di perkataannya Bang, "Wahai Jibril, beginikah pedihnya sakaratul maut, wahai Jibril." Aku belum baca ke bawah Bang. Aku langsung terpikir, loh, Nabi kok merintih kesakitan juga merasakan sakaratul maut. Masa Nabi merintih kesakitan merasakan sakaratul maut? Tapi kekasih Allah. Ku baca Bang di bawahnya Bang. Nangis aku di situ Bang. Apakah seperti ini sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku Jibril, kata Nabi. "Ya Rasulullah, bahkan dimudahkan atasmu." Ini perkataan terakhir ini, bawahnya lagi Bang, pahit kali Bang, ku dengarkan Bang. "Ya Jibril,
Sampaikan kepada Allah, timpakan semua pedihnya sakaratul maut umatku kepadaku. Jibril, kata Nabi di situ, Bang. Di situ nangis aku, Bang. Ya Allah. Aku kalau cerita ini nggak bisa tahan aku. Serem kali orang ini, aku bilang. Orang ini, aku bilang, gara-gara aku baca buku itu, aku bilang bukan Nabi, kan. Ih, serem kali orang ini, aku bilang. Karena aku bandingkan, Bang. Aku bandingkan nih, maaf ya teman-temanku ya, teman-temanku Kristen ya. Yesus yang dulu ku sembah, Bang, ketika dia mau mati di kayu salib, Bang, dia bilang, Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku? Dia merintih kesakitan atas dirinya sendiri, Bang. Tuhan dia loh, Bang. Kesakitan dia saja yang ditangisinya, Bang. Gak ada diingatnya pedihnya sakit sakaratul maut orang yang disalib di sebelah kanannya. Gak ada diingatnya pedihnya sakaratul maut orang yang di sebelah kirinya. Jika pada saat itu dia Tuhan di sebelah kanan dan sebelah kirinya, itu adalah umatnya, itu adalah hambanya, Bang. Gak dipikirkan sakaratul maut dari sisi kiri dan sisi kanannya, Bang. Tuhan dia loh, Bang. Tuhan dia. Wah, ini jarang, nggak pernah kita pikirkan nih, Bang. Baru Bang Itu Faruk yang aku kupikir dengar. dulu, Bang. Tuhan dia loh, Bang, gak dipikirkannya. Hanya sakitnya aja dipikirkan. Tapi berhenti dia, Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku? Ini Nabi Muhammad SAW. Berapa miliar manusia di atas bumi ini, ya Allah, aku bilang. Ya Allah, berapa miliar manusia di atas bumi ini harus ditanggung Nabi Muhammad SAW. Ini kematian kami semua, pedih sakaratul maut kami semua. Ini manusia apa ini, ya Allah? Ini luar biasa ini. Ya, aku menangis waktu itu, Bang. Ya Allah, ngeri kali ini. Ngeri kali ini pikirku. Sampai sujud aku waktu itu, Bang. Nangis aku, Bang. Nangis aku sujud, ya Allah. Kenapa baru ini kau perkenalkan aku dengan manusia yang luar biasa ini? Aku bilang, dia ini bukan aku langsung katakan, Bang, ini bukan Nabi umat Islam. Dia ini Nabi seluruh manusia ini, ya Allah. Bayangkan, Bang, sakitnya sakaratul maut satu orang aja bagaimana pedihnya, Bang. Riwayat menceritakan bagaikan kambing dikuliti, Bang. Ini Nabi Muhammad SAW mau menanggung semua sakaratul maut umatnya. Gak ada apa-apanya kok Yesus gitu aku dulu, Bang. Waktu membaca itu aku bilang, Bang, teriak ngomong sendiri aku orang gila, Bang. Gak ada apa-apanya kok Yesus dengan nabiku Yesus. Gak ada apa-apanya kok Yesus dengan nabiku ini Yesus. Aku bilang, nabiku ini pejantang, nabiku ini kesatria. Dia mau menanggung sakaratul maut. Ku tidur di sebelahku, istriku dengan anak-anakku, Bang. Ku ingat kematian istriku, ingat kematian anakku. 1400 tahun lamanya aku baru ada. Tapi 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan pedihnya sakaratul mautku, Bang. Sudah ditanggung dia pedihnya sakaratul mautku 1400 tahun yang lalu. Dan aku merasa bersyukur ketika aku berusia 28-29 tahun namanya. Kan luar biasa itu, Bang. Luar biasa bodohnya aku ini pikir waktu itu, Bang. Hingga akhirnya di situ baru terjawab semua dari buku itu. Terjawab semua kenapa memang Nabi Muhammad SAW itu kita harus bersalawat kepada Nabi. Karena begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Memang begitu mulianya akhlaknya. Memang pantas di dalam Al-Quran dikatakan sudah ada suri tauladan. Jika hanya membaca kisah ketika Nabi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dia, itu biasa, Bang. Waktu itu aku membacanya biasa, tapi ketika sakaratul mautnya Nabi Muhammad SAW, aku bandingkan dengan kematian Yesus di kayu salib. Di mana waktu itu Yesus merintih kesakitan. Nabi tak sebutkan sakit kali kematianku Jibril. Sakit ini ku Jibril. Di dalam Bible aku ingat ketika Yesus itu dipukul wajahnya. Kenapa kau memukul aku? Nggak terima dia dipukul, Bang. Nggak terima dia dipukul. Dia pun nggak terima dia dipukul. Dia merasakan sakitnya. Kenapa kau pukul aku? Tapi Nabi Muhammad SAW di ujung hayatnya dia tidak mengatakan, ya Allah kok pedih kali sakaratul mautku. Nggak ada begitu, Bang. Alhamdulillah setelah itu semakin bertambah, Bang, kecintaanku terhadap iman dan Islam terkhusus kepada Nabi Muhammad SAW. Aku semakin suka membaca-baca kisah tentang Nabi. Sehingga ketika aku bersalawat, aku kembalikan bukan aku mendoakan Nabi, tetapi aku berharap doaku ini kembali kepada diriku tadi. Bahkan ini, Bang, ini perkataanku nih, Bang, ya. Bahkan seandainya Nabi Muhammad SAW itu bukan seorang nabi, dikehendaki Allah, aku tetap berjasa kepada dia karena dia mendoakan aku ketika dia menghadapi kematiannya. Luar biasa. Jadi ini bisa diperbandingan buat kalian teman-temanku Kristen. Perbandingan buat kalian. Sosok yang kalian katakan luar biasa, perkasa.
Ketika dia menghadapi kematiannya di kayu salib, dia tidak mengingat kalian. Tapi Nabi kami berkali-kali dia mengatakan ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Yesus ketika mati di kayu salib tidak ada mengatakan Kristen, Kristen, Kristen. Tidak ada. Tak ada perkataan Nabi Yesus seperti itu, Bang. Tidak ada lisan Yesus tertulis dalam kitab Lukas. Saat kematian Yesus tidak ada di dalam kitab Petrus pun tidak ada saat tentang kematian Yesus. Yesus mengatakan Kristenku, 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 nggak ada. Karena memang Yesus tidak kenal sama kalian. Yesus nggak kenal sama kalian. Tetapi aku yang lahir 1400 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan aku, sudah menyebutkan istriku, sudah menyebutkan anakku, sudah menyebutkan 7 keturunanku sampai akhir kiamat nanti. Selama mereka beriman kepada Allah dan juga Nabi-Nya. Nabi kami sudah meminta pertangguhan dari kematiannya. Luar biasa. Dengan dia meminta kepada Allah, doa para nabi dijabah sama Allah. Doa para nabi itu dijabah sama Allah. Di situ aku memiliki pemahaman, itulah mungkin alasannya sakaratul mautnya manusia sekarang, khususnya umat Islam, tak sesakit umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW sangat pedih menghadapi sakaratul mautnya. Mungkin lebih pedih daripada ketika kambing dikuliti. Akan ketika Nabi Muhammad SAW meminta itu kepada Allah, saat itu juga dijabah oleh Allah. Makanya mungkin saat ini kita melihat kematian seorang muslim ketika mati dia dalam keadaan tersenyum. Ketika mati dia dalam keadaan tersenyum. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW sudah menangguhkan kepedihan dari sakaratul mautnya. 1400 tahun yang lalu dia sudah mengingat kami umatnya. Ummati, ummati, ummati. Dan Yesus tak pernah mengatakan Kristenku, Kristenku, Kristenku. Berpikir kalian, ketika dia ada di atas bumi saja, waktu itu kalian katakan itu adalah kemanusiaannya. Di dalam kemanusiaannya pun dia tidak pernah mengingat kalian. Tak pernah dia mengingat kalian dalam kemanusiaannya. Tak pernah. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya, dengan segala udurnya, bahkan ketika kematian datang kepada dia, dia sudah mengingat kami umatnya, Bang. Dengan 3 kali perkataannya ummati, ummati, ummati. Bagaimana aku bisa ragu dengan janjinya nanti di akhirat? Bagaimana aku bisa ragu dengan syafaatnya nanti di akhirat? Karena ketika di dunia dia sudah tunjukkan cintanya kepada kami umatnya. Bahkan ketika sakaratul maut datang kepada dia, tak akan mungkinlah lagi aku ragu, Bang, dengan janji syafaat yang diberikan kepadaku nanti di akhirat. Sudah pasti, karena sudah ada bukti. Karena ketika dia mati yang diingatnya kami. Sementara kalian berpikir, teman-teman. Ya, ini jadi bahan renungan luar biasa nih, Bang. Ya, kita dulu cuma mikir, ya Yesus merasakan disalib, sebelahnya juga disalib, ya sama-sama disalib gitu. Tapi kita nggak pernah berpikir apakah Yesus, ya sosok yang mereka anggap sebagai Yesus itu berpikir bagaimana penderitaan orang di sebelahnya atau penderitaan orang-orang yang disalibkan. Oke, mungkin kita lanjut aja, Bang. Ya, ini cukup menarik, Bang. Jadi dari situ apalagi yang terjadi? Ya, setelah itu, jadi aku kan nggak punya uang nih, Bang. Aku tetap membaca saja dulu, Bang. Membaca hampir 1 tahun lebih, aku datang dan pergi ke perpustakaan itu. Aku bawa 3 buku, aku baca nanti 2 minggu, aku pulangkan, datang lagi bawa buku. Ya mudah-mudahan Bang Faruk salah ya. Tapi aku tak baca, aku tak datang lagi ke perpustakaan itu karena aku yakin, kan gitu. Di perpustakaan itu buku-buku tentang Islam sudah habis kubaca. Tak datang lagi lah aku jadinya. Iya. Dan setelah itu, aku suatu malam pulang, aku sholat maghrib di musola dekat rumahku. Jadi BKM-nya itu mendatangin aku. Dia bilang, Faruk, kamu nggak mau ikut ngaji? Apa itu ngaji, Pak? Ya seperti tausiah lah, memaparkan tentang ilmu Islam. Ilmu Islam. Langsung saya tanya, maaf ya Pak, saya bilang, apakah berbayar? Aku bilang, oh enggak, katanya. Nggak bayar, kok duduk aja datang nggak bayar, nggak ada biaya pun apapun. Senang kali aku, wah baiklah, aku nggak jadi aku pulang.
Nah, dari situlah aku baru memahami ternyata majelis taklim itu tidak bayar. Tidak bayar. Jadi setelah itu aku makin ada kerinduan dalam hatiku gitu loh. Ketika aku melihat Al-Quran, bagaimana aku beriman kepada Al-Quran? Sementara aku tidak tahu apa dikatakan Al-Quran. Sama bapak tadi itu aku bilang, Pak, kenalkanlah aku Pak sama orang yang bisa mengajarkan aku baca Quran, kata dia. Saat itu juga dibawa aku ke rumah orang yang mengajarkan aku Al-Quran. Kalau gitu kau harus ikro dulu. Apa itu ikro? Aku bilang. Ayo ke rumahnya kita, katanya. Habis Isya itu bang, pergilah ke rumah beliau itu yang ngajarin aku. Diajarin aku di situ ikro. Udah besok kau datang, kata dia. Kau beli buku, katanya. Ikro. Belinya di mana? Di foto-foto kopi di percetakan pun ada itu, kata dia. Ya terus kau bawa apa? Seperti lidi tunjuk-tunjuk, kata dia. Tunjuk sama anak-anak itu, kayak gitu katanya. Karena di rumah dia memang ada pengajaran ikro kan. Setelah itu, ku belilah buku itu, ku bilang sama istri. Bayangkanlah teman-teman, sulitnya ekonomi itu ya. Aku untuk beli ikro aja dulu susah kali bang. 8.000 dulu gua harus beli ikro itu kan. 8.000 9.000. Tapi susah kali gua untuk mendapatkan itu gitu loh. Ku tanya istri gua, ada uang kita, aku bilang belikan aku ikro, aku bilang. Aku alhamdulillah besok aku udah belajar ikro, aku bilang. Siapa yang ngajarin? Itu bapak itu, aku bilang. Udah ngaji lah aku di situ. Jadi namanya mu'alaf bang ya. Kawan-kawan ngajiku itu sebaya anakku sekarang. Anak-anak umur 6 tahun, anak-anak umur 7 tahun, itu kawanku. Malu bang. Tapi lebih malu aku bodoh. Itu pikiranku dulu. Aku harus belajar karena nanti aku yang ngajarkan anak-anakku gitu loh. Hingga akhirnya aku udah lulus ini ikro. Ya kan dibuatlah ritual katanya. Untuk guru bikin pul kuning, nasi kuning sama ayam. Udah aku lakukan itu dinyatakan aku naik Quran. Ya kan? Baca Quran lakukan, dikasih baca Quran. Tapi dibilang, tapi setelah aku baca Quran ini Faruk, kau harus tahu tajwid dulu, kata dia. Iya, sama bapak lah aku bilang. Udah sama orang lain sajalah, kata dia. Orang lain lah yang mungkin cari aja lah di luar. Siapa yang mengenalkan kau nanti sama tajwid, kata dia. Aku pulang aku ke rumah, aku bilang sama istriku. Dek, besok aku nggak ngaji lagi, aku bilang. Kenapa? Udah pandai kau? Enggak. Kata bapak itu suruh cari di luar yang bisa ngajarin aku sama si tajwid. Aku bilang si tajwid bang. Bayangkan bodohnya itu ya. Aku bilang sama istriku, siapa apa disuruh aku cari orang yang bisa mengenalkan aku sama si tajwid, aku bilang. Coba lah, kok sekarang memadukan aku bilang itu loh, si tajwid, aku bilang. Istriku pun nggak tahu tajwid bang, wallahi. Istriku terdiam. Kenapa kau terdiam? Aku bilang. Jadi mengarahnya pemikiran istriku tuh, aku ditolak. Apa ditolak bukan gini? Mungkin karena pemikiran istriku, ya amplop kok kasih itu mungkin nggak pas katanya. Terdiamlah istriku. Aku cuman depan istriku pura-pura apalah buat aku kan. Udah nggak apa-apalah aku bilang. Ya kalau kan memang segitunya mampu kita ngasihnya setiap bulan. 65.000 gua kasih dulu bang. 65.000 gua kasih setiap bulan sama guru ikro gitu. Aku belajar sama dia pun paling berkisar 2 bulan itu. Hingga akhirnya aku kembali lagi bawa dalam doa. Aku minta sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, kenalkanlah aku kepada sosok yang bisa mengenalkan aku kepada si tajwid. Si tajwid, ku bilang. Hingga 3 bulan, 5 bulan, 4 bulan setelah itu, aku kenal sama Mu'alim Husaini. Mu'alim Husaini, itulah yang datang ke Komalku dan sekarang dibuka kelas tajwid. Waktu itu aku mau sholat asar di masjid, dia datangin aku lagi wudhu. Dia bilang, dengar-dengar kamu mu'alaf ya, katanya. Iya pak, aku bilang. Saya bilang kan, oh kau udah tahu tajwid, kata dia. Nggak tahu pak, saya bilang. Kau mau ku ajarin, kata dia. Maulah pak, aku bilang. Besok malam kau bawa ini buku, bawa bolpen, katanya. Kita di sini, katanya. Rupanya tajwid itu yang metode ilmu memperbaiki bacaan Quran. Dialah pertama kali ngajarin aku. Dan wallahi aku belum pernah ngasih dia 1.000 rupiah pun. Tapi baru belajar berkisar 1 bulan, dia punya kesibukan lain. Hingga akhirnya pengajaran di tempat dia itu, di masjid itu, dibubarkan. Karena memang muridnya udah tidak ada lagi. Nggak ada pungut biaya loh, 1.000 rupiah pun sama dia. Belum pernah aku kasih di 1.000 rupiah pun. Cuman karena aku sudah tahu basic dasar tentang tajwid, mulai aku mencari-cari guru yang kayak gitu. Rutin aku mencari-cari, yang penting gratis. Pemikiranku, dapatlah aku guru tajwid. Waktu itu belajar tajwid di daerah Mabar. Belajarlah aku di situ. Cuman karena umatnya udah nggak ada lagi, akhirnya dibubarkan.
Aku udah sempat juga belajar di situ berkisar 6 bulan, hampir 1 tahun, dibubarkan gitu loh. Karena mungkin karena umatnya gak ada lagi, dan sokongan dana atas itu udah tidak ada lagi. Sakit kurasa bang, sakit kurasa begini pikirku. Hingga akhirnya aku minta sama Allah, aku berdoa sama Allah. Ya Allah ya Tuhanku, seandainya kelak engkau menitipkan kepadaku ilmu, akan kubagi ilmu ini secara gratis kepada anak-anak, kepada siapapun akan kupermudahkan. Dan itulah motivasiku membuka TPA sekarang. Oh iya, luar biasa. Ya, itu aku juga mau nanya itu. Bang Faruk sering kulihat ada ngajar anak-anak ya. Iya, itulah motivasiku buka TPA sekarang. Teman-teman kan di dunia TikTok ini kan baru kenal kan TPA Bang Faruk. Dan selain TPA anak-anak itu, Bang Faruk juga punya majelis tahsin. Itu sudah lama. Di mana majelis tahsin ini ya diperuntukkan untuk orang-orang dewasa, khususnya para imam-imam masjid di masjid-masjid dan musola sekitar aku tinggal. Ya, alhamdulillah guru kita ini bersanad. Dia berguru kepada Ustadz Ansori. Siapa orang Sumut pasti tahu Ustadz Ansori, pemegang sanad ke-30 dari Suriah. Untuk mendapatkan dia, membawa dia ke musola, kami dulu payah bang, pakai doa, sampai berdoa karena jadwal dia padat. Saya minta sama dia sudah berapa bulan untuk mengajar di situ, padahal uangnya nggak ada bang, nggak ada. Dia ada uangnya. Ingat teman-teman ya, majelis tahsin, majelis taklim yang kuadakan di musola itu yang bayar bukan musola, bukan. Ya, penghasilanku dulu kusisihkan. Aku belum ada uangnya bang, tapi aku nekat ini. Aku bilang sama Ustadz itu, Ustadz masuklah ngajar di tempatku. Jadwalku padat katanya. Hingga akhirnya 2 bulan setelah itu aku ditelepon. Bang Faruk kata dia, masih mau diajarkan untuk imam-imam di sekitar situ di musola antum katanya. Masih Ustadz, aku bilang. Oke, saya kosongnya di malam Jumat kata dia. Antum mau? Mau Ustadz, saya bilang. Padahal uangnya belum ada. Uangnya nggak ada bang. Uangku pun nggak ada. Jadi, ku mauin aja. Waktu itu pertama kali pengajian itu aku minta sama Allah, akhirnya ada salah satu teman ngaji itu mendonasikan dana dia 6 juta rupiah. Dana awal untuk mencukupi biaya tahsin ini tadi. Semangat aku di situ. Masya Allah, Bang Acang Bugi, setelah jazakallah khair. Semangat aku di situ. Hingga akhirnya berjalan tahsinnya habis uangnya. Kami berunding ini. Semua imam-imam di masjid itu berunding. Bagaimana ini kita nggak punya uang lagi? Berapa tahun yang lalu ya? Berkisar 4 tahun yang lalu ini, 3 tahun yang lalu berunding ini. Nggak ada uangnya. Teman-teman pun yang ngaji di situ ekonominya pun bukan yang hebat semua. Ya kerja bangunan, Pak cakap orang pensiunan sudah tua. Saya bilang, aku yang ambil alih biaya ini, aku bilang. 1 bulan berkisar 1.300.000 bang untuk biaya tahsin itu bang. Ku izin sama istriku, ku sisihkanlah penghasilanku ya, biar aku yang membackup. Ini belum ada TPA waktu itu, masih tahsin itu yang ku apain. Biar ku sisihkan penghasilanku untuk ngapain tahsin itu. Imam-imam di sini harus bisa membaca Al-Fatihah sebagaimana Nabi Muhammad SAW membacanya. Aku bilang, diizinkan sama istriku. Sampai detik ini, ya alhamdulillah tahsinnya masih berjalan. Allah kabulkan doaku. Ku panggil guru yang bersanad mendatangi musolahku. Dan yang kedua, alhamdulillah sampai detik ini ya TPA Bang Faruk masih berjalan. Guru di TPA Bang Faruk itu terhitung Ustadz Yasin, Ustadz Husaini, Mu'alimah Najmi, Iwan 5 bang, 4 bang, sama ku 5. Keempat ini dibayar honor bang. Beliau diberikan honor. Alhamdulillah itu dimudahkan dari apa yang didapat Bang Faruk di TikTok ini. Bukan hanya itu, untuk memotivasi anak-anak belajar, namanya anak-anak bang, harus dipancing dengan uang bang. Siapa yang hafal 1 ain diberikan hadiah pertama Al-Quran, yang kedua uang 30.000 rupiah. Per anak hafal 1 ain 30.000, hafal 1 ain 30.000. Belum lagi itu, selesai mereka mengaji dikasih uang jajan, meskipun cuma 2.000 atau 3.000 per anak. Setiap selesai mengaji
Dan alhamdulillah ya, anak-anak TPA di tempat Bang Faruk itu semakin hari makin bertambah. Hingga tercatat saat ini hampir 50 anak lebih di TPA Bang Faruk. Ilmu Masya yang Allah, luar diajarkan biasa. tajwid, Iqra, bahasa Inggris, bahasa Arab. Untuk bahasa Inggris dan bahasa Arab ini jujur Bang ya ini berawal dari niatku pribadi begini. Aku ada rezeki nih dari temen, sama Bang Dio aku pernah koordinasi. Dari temen, pernah waktu itu ada followers dari mana itu ya, dia transfer aku 2,5 juta. Dan aku memang berniat mau leskan anakku Bang Dokter Akal, mau leskan anakku untuk bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Tapi tiba-tiba aku berpikir, kalau cuman anakku ini aja yang kuleskan, anakku aja yang pinter, anak-anak tetanggaku ini tetap dalam kebodohan. Aku sudah tanya itu Bang, tempat les yang lumayan, nah 1 bulan uang lesnya itu berkisar 900 sampai 1 juta. Ku keluarkan uangku ini ya untuk membayar les anakku, cuman anakku yang pinter. Kenapa tidak gurunya aja yang ku tarik, ku bawa kemari, ku bayar honornya per bulan, dia bisa mengajari anak-anak yang lain, sehingga yang pinter bukan anakku saja, tapi anak-anak orang di kampung ini pun insya Allah ikut pinter bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tambah lagi nanti kalau ada rezeki Bang Faruk mau tambah lagi 1 ilmu sempoa, teknik itu sempoa. Hingga akhirnya aku koordinasi sama teman, carilah yang bisa mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan memang dia ada orang-orang yang fasih, saya bilang. Alhamdulillah dikenalkan sama mu'alimah Najmi itu, beliau seorang hafid. Dia saat ini baru hafal 5 juz, lagi mengarah ke 30 juz. Ya udah jadi, alhamdulillah sudah berjalan. Jadi setiap sore dari Senin, Selasa, Rabu mereka itu les bahasa Inggris dan bahasa Arab anak-anak di situ beserta dengan anakku. Dari maghrib menuju isya mereka itu mengaji Iqra, ya, tajwid dan juga tilawah Quran dari gurunya Mu'alim Husaini, karena beliau pun memang ya qadarullah seorang qori. Jadi kenapa Bang Faruk buat begitu? Inilah niat awal gini Bang, inilah salah satu caraku memerangi narkoboy. Dari anak-anak generasi bangsa kayak gini, generasi bangsa penerus bangsa seperti ini mulai dibimbing. Masalah nyampe atau tidaknya ilmu ke otak mereka itu belakangan. Tapi setidaknya saya selaku orang tua ada buat mereka. Jadi kesibukan mereka itu tak terlepas dari ruang lingkup musolah dan masjid. Tak lepas dari situ, musolah masjid. Sehingga ketika mereka ya memanfaatkan waktu luangnya kepada hal yang tidak berguna, itu bisa kita counter. Karena dari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, mereka itu disibukkan dengan ilmu, belajar agama dan belajar yang lain, yaitu terkhusus dalam bahasa Inggris. Alhamdulillah berjalan sampai detik ini. Jadi kenapa Bang Faruk mengatakan seperti ini? Lakukan di kampungmu, saudaraku. Kalau kau punya waktu, tak perlu banyak anak. 1-2 anak tetangga ada ilmu, bagikan pada mereka. Sisihkan waktu khusus buat mereka. Ada rezekimu, mudahkan majelis ilmu. Jika antum punya rezeki, mudahkan majelis ilmu. Karena apa? Dengan tujuan begini. Contoh kayak Bang Faruk ya, ini udah bertahun-tahun. Mudah-mudahan salah satu jamaah di majelis tasin Bang Faruk menonton ini. Ya, dan teman-teman pun sudah tahu tujuannya. Karena gini Bang, ketika kita mensedekahkan makanan kepada orang soleh, ya, kita berharap dengan tujuan apa? Makanan yang kita berikan kepada dia, yang masuk ke mulut dia, menjadi darah dan daging dalam tubuhnya. Darah dan daging ini dibawa dia dalam urusan takwa kepada Allah, dibawa dia dalam sholatnya, dibawa dia dalam puasanya, dibawa dia dalam bacaan Qur'annya. Kalau dia guru, dibawa dia dalam setiap majelis-majelisnya. Itu amal jariah untuk kita. Itulah alasannya di setiap 1 bulan sekali itu ada teori itu di tahsin Quran Bang Faruk untuk para imam-imamnya. Sebulan sekali Bang Faruk itu pesan makanan, tempah makanan. Sebulan sekali mereka makan. Seperti apapun sulitnya itu kuupayakan makan Bang. Itu udah lama Bang, bukan sebelum komen TikTok ini Bang. Kuupayakan makan. Walaupun besok aku tak punya uang, tak apa-apa itu.
Karena aku ingat lagi itu waktunya malam Jumat. Terkadang kalau punya rezeki ya, ini memang terjadi setelah di dunia TikTok ini ya. Ini terjadi setelah aku kenal TikTok ini. Aku pernah pesan makanan di restoran yang kuanggap mahal di Kota Medan, diantar pakai Gojek, di mana satu bungkus nasinya 50.000 harganya, Bang. Waktu membayarnya, Bang, bergetar tanganku, Bang, bergetar tanganku, bergetar. Tapi niat kita apa? Ingin memberikan yang terbaik buat guru dan juga saudara-saudara kita yang di situ. Alhamdulillah ketika mereka buka nasi itu, Bang, mereka pun Masya Allah, ini rumah makan ini ya. Dia tahu kan, gak usah sebut merek ya karena bukan endorse. Ini mau makan mahal ini nih. Berapa nih, Bang Faruk? Udah makan aja. Makan aja, saya bilang. Ratusan ribu, Bang. Mungkin buat teman-teman tuh kecil ya. Buat saya besar itu. Gak pernah aku makan nasi ya, Bang. Satu bungkus sampai 50.000 harganya, gak pernah aku makan, Bang. Dan kali pertama aku makan, ya setelah Islam, Bang ya. Kalau sebelum Islam iyalah. Setelah aku Islam, kali pertama aku makan, aku memakannya bersama dengan guruku dan teman-temanku di majelis tasin Bang Faruk itu. Syukran, Bang bin Zainab. Jadi apa yang aku sampaikan ini, teman-teman? Ayo kita berjuang. Aku dulu, Bang, di awal keislaman aku baca sejarah tentang Islam, sejarah tentang beberapa perang. Ya, di situ di dalam buku itu dikatakan, setelah Abu Bakar Islam, Umar Islam, Ali bin Abi Thalib Islam, Abdurrahman ibn Auf Islam, Utsman bin Affan, ya, siapa lagi? Tolha, ada semua para sahabat. Setelah mereka Islam, Bang, mereka nggak jadi penonton, Bang. Mereka nggak ada yang jadi penonton dalam perjuangan Islam. Hamzah, mereka berjuang, Bang. Pejuang mereka, Bang. Ikut mereka berkontribusi. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, mereka ikut berjuang, Bang, dengan hartanya. Khalid bin Walid, Umar ibn Khattab, mereka berjuang dengan tenaganya. Ali bin Abi Thalib berjuang dengan kecerdasannya. Bahkan Bilal bin Rabah pun, Bang, Bilal bin Rabah, seorang budak, Bang, Bilal bin Rabah, Bang, dia pun nggak mau jadi penonton, Bang. Dia mengambil andil dalam perjuangan Islam. Dengan apa? Dengan beberapa perang yang diikutinya, dan dia menjadi seorang muadzin yang sekarang kita ikuti, yang melalui azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliaulah yang pertama kali, Bilal bin Rabah. Begitu, teman-teman. Perjuangan itu tak serta-merta dengan ilmu. Berjuang dalam Islam tak serta-merta dengan tenaga. Berjuang dalam Islam tak serta-merta dengan harta. Kaji dirimu, apa yang ada dalam dirimu, explore itu, dedikasikan di jalan Allah. Supaya kita jadi pejuang, bukan jadi penonton. Karena apa? Di luar kita itu, Bang, di tempat persembunyiannya, orang-orang kafir yang tidak menyukai Islam sangat menginginkan kehancuran terhadap Islam. Mereka sangat menginginkan kehancuran terhadap Islam. Maka kita berjuang. Caranya apa? Bagaimana? Anak-anak didik, anak-anak kecil di sekitar kita, bangun akidahnya, bangun akhlaknya, rangkul mereka. Cara mereka memerangi Islam sekarang sudah kejibang, melalui jundol, melalui apa lagi? Film-film porn, melalui apa lagi? Melalui narkoboy. Bahkan misionaris pun mengambil andil juga. Oke, mungkin kita jangan ke situ, Bang. Ini ya, soalnya kalau dibawa ke misioner sih nggak enak. Cuman memang cara-cara melemahkan akidah itu banyak dan terbukti sekarang ya, kita lihat di kota-kota besar ini kan, ya orang makin nggak peduli dengan agama ya. Bahkan untuk sholat saja banyak yang sudah tinggalkan. Bahkan hasil survei kemarin di Jakarta saja yang sholat itu cuma 60%. 40% umat muslim udah nggak sholat. Nah, ini bahayanya ya, karena kita disibukkan dengan dunia. Dan saya takjub nih dengan perjuangan Bang Faruk yang luar biasa, dengan segala keterbatasan tetapi terus berjuang. Dan semoga apa yang dilakukan Bang Faruk ini menjadi amal jariah buat Bang Faruk dan jadi motivasi juga buat para pendengar yang menonton video ini. Mungkin lanjut nih, Bang. Aku mau nanya nih, Bang Faruk, kok bisa nyasar ke dunia debat nih, Bang? Kan bisa dibilang kan diskusi ini tepi jurang juga nih, Bang. Iya. Jadi nyasar di dunia debat tuh gini ya. Awalnya kan istriku main TikTok, Bang. Iya kan?
Istriku main TikTok. Dulu kan pemahamanku TikTok itu kan parboila apalah nggak jelas kan gitu. Iya, Soalnya anak alay. ketika tengok istriku main TikTok, aku bilang ngapain lah kau download TikTok itu? Saya bilang nggak apa-apa kok, kata dia. Ya udahlah, namanya perempuan kan. Kalau kita tekankan kali mengingatkannya gaduh di rumah. Udahlah, aku download lah TikTok. Itu sama-sama teman-teman satpam itu bang. Jadi dulu akun TikTok ini Bang Faruk Syanipar ini akun joker. Siapapun bisa mengobo-obo ini teman-teman satpamku. Membuka-buka DM, mengobo-obo DM, semua suka mereka karena memang nggak ada niatnya seperti ini gitu loh. Aku cuman dulu download TikTok, ya, aku bikin pertemanan sama istri supaya aku tahu apa yang dipostingnya, gitu loh. Gini juga aku main Facebook. Oke. Gimana bang? Iya, supaya ngawasin istri. Ya. Iya, niat awal ngawasin istri kan gitu, ngawasin dia aku niat awalnya. Ternyata aku scroll pertama kali nyasar lah aku ke tempat Bang Zulfikar. Makanya Bang Zulfikar tuh tahu Bang Faruk itu di ZCC. Oh JCC, Pak Jul. Iya. Di situ debat lintas agama, debat Islam sama Kristen. Di dunia medsos ada kayak gini rupanya, pikirku kan gitu bang. Terus ku dengar mereka di bawah debat kan, ya aku pun udah tahu debat gitu loh. Offline aku dulu kan sama temanku sama orang sekitarku. Cuman aku dulu gini bang. Enggak, itu tahun lalu bang. Gimana? Tahun lalu apa tahun ini? Tahun 2023 ya? Enggak, iya tahun 2023 awal lah kalau nggak salah ya. 2003 awal itu, 2023 itu. Di tahun semalam juga itu. Cuman aku gini, setelah itu kan semakin berkembang itu. Masuk aku ke roomnya Tuan Raja Dolar. Nyasar aku ke Tuan Raja Dolar gitu loh. Oh, mulai aku mulai debatnya. Iya. Itu Kenal aku sama Bang Zuma, Bang Nandar, Unirifa. Cuman gini tuh Bang dulu, Bang. Sikit pun dulu aku nggak takjub sama mereka. Karena apa? Karena aku pikir mereka semua mualaf. Ya mualaf tau bimbel biasa lah. Cuma dia bawa, wah luar biasa Bang Zuma, luar biasa. Allah, mualaf biasa lah tau bimbel. Orang dia pun paling kisahnya kayak aku nih tuh. Dia mualaf karena dia baca Bible. Ya hafal lah, dia paham lah di segi-segi tentang Bible. Hingga akhirnya aku tahu, rupanya Islam dari lahir. Di situ terkejut aku Bang Julius. Islam dari lahir rupanya pikirku. Bang Zuma, Uniripa, kok bisa pula orang jadi duluan tahu Bible dari aku? Lebih tahu. Iya, bahkan materi-materi yang dulu membuat aku itu meninggalkan Kristen diangkat sama mereka. Berarti ketinggalan ya aku dulu pikir. Udah ketinggalan. Itu aku takjub bang. Ya, jadi aku takjub kepada mereka karena mereka itu Islam dari lahir, tapi mereka memahami Bible. Tapi kalau dia mualaf kayak itu ya Retor, itu Nora, siapapun kalau aku tahu dia mualaf, aku nggak takjub. Biasa, namanya mualaf. Bisa jadi jalan hidayah dia itu melalui Bible, ya pasti begitu kan gitu. Jika akhirnya tapi waktu itu aku belum mau ke dunia debat bang, belum mau ke dunia debat. Waktu itu aku menyuarakan Palestina. Konten-kontenku itu menyuarakan tentang Palestina. Makanya setiap di VT-ku tuh biru bidam nafika yakso. Karena waktu itu beberapa tahun yang lalu aku ketemu ya sama salah satu ulama di